Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan surah An-Nisa ayat 2 sampai dengan ayat 4. Masih pada juz yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa saduqatin nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ayat 2. Berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka. Janganlah kamu menukarkan sesuatu yang buruk kepada yang baik, dan jangan kamu makan harta mereka dengan jalan mencampur adukkannya kepada harta-hartamu. Sesungguhnya itu dosa yang besar. 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil bila menikahi anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka seorang sajalah, atau hamba saya yang kamu miliki. Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang. 4. Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin mereka sebagai kewajiban. Akan tetapi jika mereka berikan kepada kamu sebagian daripadanya dengan hati senang, maka makanlah dengan senang sentosa. Sesudah Allah membayangkan hakikat tujuan yang jauh, yaitu kesatuan umat manusia yang didasarkan atas takwa kepada Allah dan kasih sayang kekeluargaan, dimulailah memperingatkan penting untuk mencapai itu yang selalu ada di hadapan mata, yaitu soal anak yatim. Berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka. Pangkal ayat 2. Untuk mencapai tujuan yang jauh, mulailah dari hal yang praktis sehari-hari. Pada zaman jahiliyah, jika seseorang meninggal dunia meninggalkan anak, keluarga yang lain terutama saudara si mati saja yang menguasai harta itu. Demikian pun perempuan, baik istri si mati atau ibunya atau saudara perempuannya, tidak ada jaminan akan mendapat bagian dari harta peninggalannya. Ayat ini mulailah memberikan penjelasan bahwa anak yatim patut mendapat harta peninggalan ayahnya, karena itu masih menjadi kewajibanlah bagi walinya memelihara harta anak itu sebaik-baiknya dan memberikan kepadanya dengan secara jujur. Janganlah kamu menukarkan sesuatu yang buruk kepada yang baik. Misalkan saja ada harta warisan ayahnya yang kamu simpan,
Bagus mutu harta itu. Setelah menyerahkan hartanya kepadanya, kamu tukarkan dengan hartamu sendiri yang rupanya sama dengan itu, tetapi mutunya kurang. Dan janganlah kamu makan harta mereka dengan jalan mencampur adukannya kepada harta-hartamu. Dengan mencampur adukan harta mereka dengan harta kamu, hartanya lah yang terlebih dahulu habis. Sebab kekuasaan ada di dalam tanganmu, sehingga kelak setelah memberikan harta mereka kepada mereka, hanya hitungan saja lagi yang mereka terima, sebab sudah habis musnahkan terlebih dahulu oleh kamu yang mengasuhnya, sedang mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sesungguhnya itu dosa yang besar. Ujung ayat 2. Menjadi dosa besarlah perbuatan itu, baik menukar hartanya yang baik dengan hartamu yang buruk, atau dengan mencampur adukan harta mereka dengan hartamu dengan maksud hendak menghilangkan. Karena itu bukan namanya menolong dan memelihara, tetapi menggolong dan membawa marah. Menyerahkan harta mereka ada dengan dua jalan. Sebelum mereka dewasa dan dapat mengendalikan harta mereka sendiri, yang diberikan ialah makan mereka, pakaian dan belanja-belanja mereka, misalnya belanja pendidikan mereka. Memberikan yang kedua ialah setelah mereka dewasa dapat berdiri sendiri. Dengan sendirinya hilanglah hak penjagaan wali atas dirinya. Ketika penyerahan itu janganlah hendaknya membawa kecewa dalam hatinya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil bila menikahi anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Pangkal ayat 3. Dalam pangkal ayat ini kita bertemu lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Allah untuk beristri lebih dari satu. Sampai dengan 4 untuk mengetahui duduk soal, lebih baik kita terangkan tafsiran dari Aisyah, istri Rasulullah. Tentang asal mula datang ayat ini karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah. Urwah bin Zubair sebagai anak kakak Aisyah kerap kali bertanya kepada beliau tentang masalah agama yang muskil. Urwah bin Zubair adalah murid Aisyah. Ditanyakannya lah bagaimana asal mula orang diperbolehkan beristri lebih dari satu, sampai dengan 4 dengan alasan memelihara harta anak yatim. Riwayat dari Bukhari, Muslim, An-Nasai, Baihaqi, dan tafsir dari Ibnu Jarir. Pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah. Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan hendak membayar mas kawinnya secara adil, dan tidak hendak membayar mas kawinnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas kawinnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur itu, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas kawin secara adil dan dicapaikannya kepada mas kawin yang layak menurut patutnya, sebagaimana kepada perempuan lain. Daripada berbuat dengan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain. Walaupun sampai dengan 4, hadis ini kita salin dengan bebas supaya tepat maknanya dan dapat dipahami. Lalu Aisyah meneruskan bicaranya. Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang perempuan-perempuan itu. Sudah ayat ini turun. Turunlah ayat surah An-Nisa ayat 127. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang orang-orang perempuan. Katakanlah, Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini dari hal anak-anak yatim, mereka yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahinya. Kata Aisyah selanjutnya, yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama, yaitu jika kamu takut tidak akan berlaku adil bila menikahi anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. Kata Aisyah selanjutnya, ayat lain mengatakan, dan kamu ingin bernikah dengan mereka, yaitu tidak suka kepada anak yang dalam asuhannya karena hartanya sedikit dan tidak berapa cantik. Dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkannya hanya harta dan kecantikannya. Baru boleh dia nikahi kalau mas kawinnya dibayarnya secara adil. Dalam satu hadis sahih yang lain pula disebutkan riwayat yang lain dari Aisyah. Dia berkata, ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki. Dia ada mengasuh seorang anak yatim perempuan, dia walinya dan dia warisnya. Anak itu ada harta dan tidak ada orang lain yang akan mempertahankannya. Akan tapi anak itu tidak dinikahinya sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan rusaklah kesehatannya. Datanglah ayat ini, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil bila menikahi anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. Maksudnya ambil mana yang halal bagi kamu dan tinggalkan hal yang berakibat kesusahan bagi anak itu. Ada pula riwayat lain yang sahih dan ada hubungan antara ayat ini dengan ayat lain, yaitu dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu dari kitab ini dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka padahal kamu ingin menikahinya. Kata Aisyah, ayat ini diturunkan mengenai anak yatim perempuan yang tinggal dengan seorang anak laki-laki yang mengasuhnya, padahal hartanya telah diserikati pengasuhnya, sedang dia tidak mau menikahinya dan tidak pula melepaskan dinikahi oleh orang lain. Jadi harta anak itu diserikatinya sendiri seorang diri
Sedang diri anak itu ditelantarkannya, dinikahinya sendiri tidak, diserahkannya supaya dinikahi orang lain pun tidak. Setelah menilik ketiga riwayat yang sahih dari Aisyah, kita mendapatkan suatu kesimpulan mengapa ada hubungan antara perintah memelihara anak yatim perempuan dengan keizinan beristri lebih dari 1 sampai dengan 4. Di sini kita telah mendapat pokoknya yang pertama, yaitu sebagai sambungan dari ayat 2 yang sebelumnya tentang memelihara harta anak yatim. Pada ayat 2 telah dijelaskan dan diperingatkan jangan sampai ada aniaya dan laku curang terhadap anak yatim, sebab itu adalah dosa yang amat besar. Akan datang masanya bahwa hartanya mesti diserahkan kepadanya sebab dia akan menikah, akan tetapi datanglah gangguan ke dalam pikiranmu. Satu antara gangguan itu kamu berkata dalam hati, lebih baik anak ini aku nikahi saja sehingga dia tidak keluar lagi dari rumahku ini. Hartanya tetap dalam genggamanku dan mas kawinnya bisa dipermain-mainkan atau disebutkan saja dalam hitungan, tetapi tidak dibayar atau sebab dia sudah istriku. Tentu berhak atas hartanya. Kecantikannya bisa kupersunting, hartanya bisa kukuasai, emas kawinnya bisa dibayar murah. Ini adalah satu pikiran yang tidak sehat. Pikiran sehat yang timbul dari iman dan takwa ia lebih baik menikah saja dengan perempuan lain. Bayar maharnya dengan patut, biarpun sampai 4 orang daripada berlaku seperti itu kepada anak perempuan yatim yang dalam asuhanmu. Atau timbul pikiran yang lebih jahat lagi. Nikahi saja dia, mas kawinnya tak usah dibayar sebab tidak ada orang lain yang akan menentang. Atau pikiran jahat yang lain lagi, hartanya telah dipegang dalam tangan, menikahinya tidak mau karena tidak cantik, sedang memberikan dinikahi orang lain tidak mau pula karena ingin berhartanya. Daripada melangsungkan segala pikiran jahat ini, lebih baik menikah saja dengan perempuan lain biarpun sampai 4. Sebab sikap-sikap yang salah dan laku yang tidak jujur kepada anak yatim perempuan adalah dosa besar. Lebih baik aman memegang amanah harta anak itu. Kalau akan dinikahi, nikahilah secara jujur dan bayarkanlah maharnya sebagaimana patutnya sebagai dibayarkan kepada perempuan lain. Hartanya tetap hartanya walaupun dia istrimu sendiri kelak. Serahkannya haknya karena apabila telah bersuami, dewasalah dia. Lebih tegas lagi, kalau ada keinginanmu hendak menikahi anak yatim perempuan, sedang kamu takut akan enteng-enteng saja harta bendanya, sebab dia telah jadi istrimu sehingga termakan olehmu hartanya, janganlah menikahinya, nikahilah perempuan lain, biarpun sampai 4. Dan dari ayat ini kita mendapat kesan yang mendalam sekali. Daripada sampai menganiaya harta anak yatim, lebih baik menikah sampai 4, walaupun menikah sampai 4 pun suatu kesulitan juga. Dengan ayat ini pula kita bertemu dengan pepatah bangsa kita, sekali membuka pura 2-3 utang terbayar, sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya dalam satu ayat kita bertemu dengan perintah memelihara anak yatim yang amat dirasakan dan kebolehan beristri sampai 4. Kemudian karena telah tersebut bahwa daripada menghadapi kesulitan harta anak yatim, boleh beristri biarpun sampai 4, ditukas lagi tentang beristri sampai dengan 4. Tetapi jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka seorang sajalah. Dalam intisari ayat ini bertemu pula lah kita dengan kesulitan lain yang akan dihadapi. Pertama, daripada harta anak yatim dan diri anak yatim perempuan dikecewakan, lebih baik menikahi dengan perempuan lain biarpun sampai 4. Ini lebih baik daripada mengecewakan anak yatim dan hartanya. Akan tetapi apabila kebolehan beristri sampai dengan 4 ini betul-betul kamu turuti, baik 2 ataupun 3 ataupun sampai 4, kamu akan menghadapi lagi kesulitan dalam corak lain. Kamu mesti adil kepada istri-istrimu, semua istri punya hak atas dirimu dan mereka pun berhak menuntut hak itu. Hak sukna, tempat diam, hak nafkah, sandang dan pangan, hak nafkah batin dan sebagainya. Jadi sebelum kamu terlanjur menempuh hal yang dibolehkan syarak, pikirkanlah soal keadilan lebih dahulu. Jangan sampai karena takut akan tidak adil membayar mahar menikahi anak perempuan yatim dan menjaga hartanya, kamu masuk pula ke dalam perangkap tidak adil yang lain lagi, yaitu karena beristri banyak. Orang yang beriman mestilah berpikiran sampai ke sana. Jangan hanya terdorong oleh nafsu melihat perempuan yang disenangi saja. Mengakadkan nikah adalah hal yang mudah. Sebab itu kalau kamu takut akan berlaku tidak adil pula beristri banyak, lebih baik 1 orang sajalah. Dengan demikian kamu akan aman. Atau kalau kamu ingin juga tetap istri 1 orang dan yang lain adalah hamba saya atau hamba-hamba saya yang kamu miliki, yaitu budak-budak perempuan yang asal usulnya dari perempuan tawanan perang yang dijadikan gundik, yang haknya memang sudah nyata tidak sama dengan hak istri merdeka. Sebab dia bisa diperjualbelikan sehingga mereka tidak berhak menuntut persamaan perlakuan. Hanya dengan beristri 1 orang sajalah kamu tidak akan memusingkan soal adil beristri. Atau hanya dengan memelihara gundik semasa masyarakat masih bergundik, terlepas juga engkau dari soal adil dan tidak adil. Perihal gundik, supaya jangan ragu ketika membaca ayat tentang hamba saya perempuan, hendaklah diketahui keadaan masyarakat ketika ayat diturunkan dan lebih dari 1200 tahun sudah ayat diturunkan. Karena terjadinya peperangan antara negeri dengan negeri, bangsa dengan bangsa, timbullah kelas budak, yaitu orang-orang tawanan dari negeri-negeri yang telah dikalahkan. Kadang-kadang satu negeri ditaklukkan, laki-laki sebagian besar tewas di medan perang dan perempuan-perempuan serta anak-anak menjadi tawanan yang pihak yang menang.
Lantaran itu beribu-ribu tahun lamanya timbul sekelompok manusia yang tidak berhak lagi atas dirinya, melainkan dia telah menjadi barang kepunyaan orang yang menguasainya. Bertambah terjadi peperangan, bertambah banyak manusia yang kehilangan kemerdekaan. Itulah budak, baik laki-laki maupun perempuan. Dia menjadi kepunyaan orang yang menguasainya, kadang-kadang sampai memenuhi rumah pemiliknya. Pemiliknya pun boleh menjualnya pula kepada orang lain apabila dipandangnya bahwa dia tidak memerlukannya lagi. Ini memenuhi seluruh dunia sampai pertengahan abad ke-19. Oleh karena begitu kenyataannya, Islam membolehkan seseorang yang punya budak-budak perempuan untuk menikahi budak perempuannya. Niscaya teranglah bahwa kedudukannya tidak sama dengan istri merdeka. Cuma anak yang didapat dari pergaulan dengan perempuan budak sama haknya. Sedikit pun tidak berkurang dengan anak yang didapat dari istri perempuan merdeka yang dinikahi. Cara menggaulinya pun berbeda dengan istri perempuan merdeka. Menikah dengan perempuan merdeka wajib membayar mahar, sedang menikahi budak sendiri tidak wajib membayar mahar. Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh kedua keadaan ini. Safiah binti Huyai yang jadi tawanan beliau dalam perang Khaybar artinya telah menjadi budaknya, beliau merdekakan, lalu kemerdekaan itu beliau jadikan mahar untuknya. Itulah yang disebut maharnya ialah kemerdekaannya. Istri beliau yang terakhir ialah Maryah Al-Qibtiyah, budak perempuan hadiah dari Muqawqis, Raja Mesir untuk pribadi beliau. Budak perempuan itu beliau beristri tetapi tidak dengan bayar mahar. Dengan dayang istri hadiah raja, beliau peroleh putra beliau yang bungsu bernama Ibrahim. Dari sinilah timbul adat raja-raja timur, timbulnya putra Gahara dari istri merdeka dan putra Padmi dari istri yang tidak merdeka. Niscaya di daerah yang diperbudakan telah dihapuskan peraturan ini tidak berlaku lagi. Beberapa ulama Islam modern, Said Muhammad Rashid Ridha telah menegaskan bahwa timbulnya perempuan yang jadi budak hanyalah lantaran adanya peperangan. Adapun budak-budak dari desa-desa merdeka yang ditipu atau dicuri dari orang tuanya tidaklah sah dikatakan budak. Perang itu menurut beliau hendaklah perang karena agama. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau membuat peraturan yang diterima dengan ridho oleh segenap ulama fikih Islam, yaitu apabila budak perempuan itu telah beristri dan telah memperoleh anak dari hubungan itu, dinamailah perempuan itu Ummul Walad, ibu anak, karena dia telah beranak, naiklah martabatnya setingkat, dia tidak boleh dijual lagi. Kalau istri merdeka dari tuan yang menguasainya telah sampai 4 orang, tidaklah mungkin Ummul Walad ini dimerdekakan untuk dijadikan istri, karena istri mereka tidak boleh lebih dari 4. Itulah sebabnya dalam istilah raja-raja timur pada zaman lampau terdapat harem, yaitu ruangan tempat tinggal ummahatul aulad, beberapa ibu anak-anak. Sekarang kita kembali kepada pokok ayat, yaitu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku jujur kepada anak-anak yatim perempuan apabila kamu menikahinya, lebih baik kamu menikahi saja perempuan lain walaupun sampai 2, 3 atau 4. Tetapi kalau kamu takut tidak adil, satu sajalah. Atau kamu peristri saja budak-budak perempuan kepunyaanmu sendiri. Kalau memperistri budak kepunyaanmu tidak berat tanggung jawabnya dan tidak banyak kewajiban yang harus kamu penuhi. Kedudukannya dan perlakuan kepadanya tidak sama dengan istri biasa yang wajib dibayar maharnya. Tidak pula ada orang yang akan menuduh bahwa engkau berzina jika engkau beritahukan terus terang bahwa budak itu telah engkau beristri. Dapat penafsir ini memahami bahwa ketika membaca kisah-kisah penyebab timbulnya perbudakan di dunia dan setelah membaca uraian tentang perkembangan selanjutnya, ada pembaca yang membacanya dengan penuh pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang demikian timbul di hati ialah karena kita hidup pada zaman sekarang, yaitu zaman perbudakan telah dilarang dan di seluruh dunia sejak pertengahan abad ke-19. Adapun sebelum larangan itu ada, kita dapati di seluruh dunia manusia merdeka dan manusia budak. Raja-raja besar mempunyai harem, bahkan orang-orang hartawan pun mempunyai beberapa gundi di samping istri merdeka dan memperoleh anak dari pencampurannya dengan budaknya. Tidak ada orang yang menuduhnya berbuat jahat kalau dengan budaknya. Tidak ada orang yang menyalahkan seseorang yang mencampuri budaknya. Setelah bangsa barat datang ke negeri kita, sejak zaman Portugis sampai kompeni Inggris dan kompeni Belanda, mereka pun menjadi saudagar budak. Untung Suropati yang terkenal kemudian menjadi Pangeran Wiroguno di Pasuruan, Jawa Timur. Asalnya ialah seorang budak milik kompeni Belanda yang mereka bawa dari Bali kemudian dipelihara tuannya dalam gedungnya yang indah. Kita tentu maklum bahwa budak atau dayang yang akan boleh dijadikan budak tidak ada lagi sekarang. Sehingga tidaklah beralasan kalau misalnya ada seorang pemuda belum sanggup menikah, lalu dia bergaul seperti suami istri dengan pembantu rumah tangganya. Selanjutnya berfirman Allah, yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang. Ujung ayat 3. Dengan ujung ayat ini kita mendapat kejelasan bahwa yang lebih aman dan terlepas dari ketakutan tidak akan adil hanyalah beristri satu. Kalau kita beristri satu saja, lebih hampirlah kita kepada ketentraman. Tidak ada bising dan pusing yang mempertanggungjawabkan beberapa perempuan yang membawa kehendak mereka masing-masing. Padahal setiap istri meminta supaya dia diladeni, diperhatikan serta disamakan. Soal itu sajalah yang akan memusingkan kepala setiap hari. Lebih-lebih kalau masing-masing diberi pula anugerah banyak anak oleh Allah. Kalau dikaya mungkin semua anak itu dapat diasuh dengan baik. Akan tapi kalau awak miskin, takut kalau semua anak itu tidak akan sempurna pendidikannya, lebih memusingkan lagi kalau setiap anak
menurut yang diterangkan oleh ibunya, sehingga anak yang datang dari satu ayah menjadi bermusuhan karena ibu mereka berbeda, karena mereka memang bermusuhan. Kita artikan Allah ta'ulu dengan agar kamu terhindar dari kesewenang-wenangan. Sewenang-wenang artinya sudah bertindak menuruti kehendak sendiri saja, tidak peduli lagi masa bodoh, ini lebih celaka. Tetapi ada satu tafsir Allah ta'ulu yang istimewa, yaitu dari Imam Syafi'i. Bila mengartikannya begitu, yang lebih baik memungkinkan kamu terhindar dari banyak tanggungan. Artinya beristri banyak, setiap istri melahirkan banyak anak, padahal awak melarat kesudahannya selama hidup ditimpa susah sebab memelihara anak-anak yang wajib diasuh. Seorang di antara guruku yang beristri lebih dari satu orang pernah memberi nasihat kepadaku waktu aku masih muda. Seorang di antara guruku yang beristri lebih dari satu orang pernah memberi nasihat kepadaku waktu aku masih muda. Cukuplah istrimu satu saja, wahai Abdul Malik. Aku telah beristri dua, kesukarannya baru aku rasakan setelah terjadi. Aku tidak bisa mundur lagi. Risiko ini akan aku pikul terus sampai salah seorang dari kami bertiga meninggal dunia. Aku tidak akan menceraikan salah seorang antara mereka berdua karena kesalahan mereka tidak ada. Anakku dengan mereka berdua banyak, akan tapi aku siang malam menderita batin karena ada satu hal yang tidak dapat aku pelihara, yaitu keadilan hati. Bagi orang lain hal ini mudah saja. Kalau tidak senang kepada salah satu, cari sebab yang kecil lalu lepaskan. Maka terlepaslah diri dari beban berat. Kalau kejadian demikian, kita telah meremuk redamkan hati seorang ibu yang ditelantarkan. Janganlah beristri lebih dari satu hanya dijadikan semacam percobaan, sebab kita berhadapan dengan seorang manusia jenis perempuan. Hal ini menjadi sulit bagiku karena aku karena aku adalah gurumu dan guru orang banyak. Aku lemah dalam hal ini, wahai Abdul Malik. Aku ingin engkau bahagia. Aku ingin engkau jangan membuat kesulitan bagi dirimu. Peganglah ayat Allah. Dzalika adna alla ta'ulu. Nasihat beliau ini alhamdulillah dapat aku pegang hingga sekarang. Diberi batas 2, 3, 4, tidak boleh lebih dari 4. Itu pun kalau takut tidak akan adil. Lebih baik satu saja supaya kelak tidak berlaku sewenang-wenang terhadap istri yang kurang disukai atau sengsara karena terlalu banyak tanggungan. Dengan ayat ini dibatasilah kebolehan itu hingga 4 dengan syarat pula, yaitu adil. Sebab sebelum peraturan ini turun, pada zaman jahiliyah ada yang beristri yang sampai 10. Menurut riwayat Baihaqi, Ibnu Abu Syaibah, Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Syafi'i dari Ibnu Umar, ketika Ghailan bin Salamah al-Saqafi masuk Islam, dia membawa 10 istri. Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk memilih 4 orang dan yang selebihnya supaya diceraikan. Menurut riwayat dari Abu Daud, Ibnu Majah dalam sunan mereka bahwa Umar bin al-Asadi masuk Islam, istrinya 8 orang. Dia juga disuruh Nabi memilih 4 dan yang lain dilepaskan. Menurut riwayat As-Syafi'i bahwa Naufal bin Muawiyah ad-Dili masuk Islam, istrinya 5 orang, disuruh pula melepaskan seorang. Menurut riwayat Ibnu Majah dan An-Nahas bahwa Qais bin Al-Haris As-Sa'di masuk Islam, istrinya 8, disuruh pula melepaskannya 4. Adapun seorang budak, menurut ijma' sahabat-sahabat Rasulullah hanya dibolehkan paling banyak beristri 2 orang. Satu tafsiran yang istimewa pula dari Qatadah, menurut riwayat yang dibawakan Abdul bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim tentang ayat ini ialah, kalau engkau takut tidak akan adil beristri 4, beristrilah 3. Takut tidak akan adil beristri 3, beristrilah 2. Kalau takut tidak akan adil beristri 2, cukuplah 1 saja. Selebihnya ialah milikmu atau budak. Penafsiran kata ini tidak kita terima sebab ini menganjurkan mulai dari beristri 4. Ada menafsirkan takut akan tidak adil ialah dalam hal menganjurkan mulai dari beristri 4. Tentang penafsiran Allah ta'ulu yang kita pilih satu di antara banyak, artinya supaya jangan sewenang-wenang. Seperti yang kita terangkan tadi, Imam Syafi'i menafsirkan supaya kamu jangan terlalu berat menanggung keluarga yang besar. Menurut tafsir dari Mujahid, supaya kamu jangan terlalu berat kepada seorang istri hingga yang lain ditelantarkan. Dalam bahasa Arab adalah Allah tamil. Menurut tafsiran dari Sufyan bin Uyainah, supaya kamu jangan jatuh melarat. Ibnu Arabi mencatat 7 dari arti Allah ta'ulu adalah berikut ini. 1. Berat pikulan. 2. Memberati orang lain. 3. Sewenang-wenang. 4. Melarat. 5. Keberatan. 6. Payah tanggungan. 7. Tidak tahan. Boleh pilih satu artinya atau mungkin berkumpul ketujuhnya. Al-Jauhari menambahkan. 8. Sibuk dan bertumpuk-tumpuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan. Al-Harawi menambahkan pula. 9. Kian kemari mengembara di atas bumi mencarikan belanja. 10. Menjadi lemah karena banyak tanggungan menurut tafsir Al-Ahmar. 11. Terlalu payah mengangkat keluarga besar. Jadi ta'ulu berjumlah 11 arti menurut yang dicatat As-Syaukani.
Sekarang setelah kita langsung membaca dari sumber yang asli yaitu Al-Quran, sudah dapatlah kita memahamkan bagaimana sebenarnya ketentuan Islam tentang beristri lebih dari satu itu. Beberapa kesimpulan kita yang dapat dari ayat ini: satu, daripada kamu tidak berlaku jujur kepada anak perempuan yatim yang dalam asuhanmu, terutama tentang mas kawin dan hartanya, lebih baiklah kamu menikah saja dengan perempuan lain walaupun sampai 4. Di sini kita melihat bahwa kesusahan menikah walaupun sampai 4 jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan menikahi anak yatim perempuan yang di dalamnya tersembunyi niat yang tidak jujur. Di sini kita melihat bahwa anjuran beristri sampai 4 pada mulanya bersebab membela anak yatim. 2. Dalam sambungan ayat yang tidak putus dipertalikan dengan dan artinya masih dalam satu rangkai kata. Diterangkan lagi, jika kamu takut tidak akan adil, seorang sajalah. Baik kita mengerti bahasa Arab atau tidak, tetapi dalam segala bahasa dunia ini sudah nyata dapat dipahamkan bahwa jika seorang merasa takut tidak akan adil, dianjurkan hanya satu saja, tidak usah sampai dengan 4. Dapat dipahamkan lebih dalam lagi, janganlah beristri lebih dari satu orang kalau takut tidak akan adil. 3. Di ujung ayat ditegaskan lagi, beristri satu saja atau hanya memelihara gundik saja pada waktu dunia masih mengakui adanya perbudakan. Lebih aman dan lebih hampir kepada tidak sewenang-wenang atau tidak berat memikul beban keluarga. 4. Dengan pertama menyatakan jika takut tidak akan adil, kedua dengan mengemukakan lebih dekat kepada kejujuran jika satu saja. Orang yang akan menempuh beristri lebih dari satu tidak diajak berpikir lebih dahulu sebelum melaksanakannya. Mungkin apabila telah dibawanya berpikir, niscaya niatnya akan dibatalkan saja. Dapatlah kesimpulan Allah membolehkan kamu beristri lebih dari 1 sampai dengan 4 orang, tetapi dengan memperingatkan beberapa syarat bagi kepentingan kamu sendiri. Sekali-kali tidak ada Allah berfirman, wahai segala orang Islam, yang adalah kamu menikah sampai 4 dengan tidak bersyarat. Kalau ada orang yang memahamkan begini, nyatalah bahwa orang itu salah satu dari 2. Pertama belum mengetahui duduk persoalan, kedua telah mengetahui tapi tidak jujur. Sekarang timbul pertanyaan, kalau demikian halnya mengapa tidak dilarang keras saja? Memang, begitulah kebijaksanaan Al-Quran. Karena Islam bukan semata-mata mengatur ibadah, kepentingan tiap-tiap pribadi dengan Allah saja, tetapi juga memikirkan dan mengatur masyarakat. Betapapun kerasnya peraturan, tetapi kalau peraturan itu tidak sesuai dengan keadaan masyarakat sebenarnya dan tidak sesuai dengan jiwa orang, peraturan itu pasti akan dilanggar orang juga. Misalnya kalau Islam melarang keras poligami, pelanggaran pasti terjadi. Adalah salah satu kehinaan dan jatuh gengsi bagi satu pemerintahan yang undang-undangnya tidak ditaati orang, apalagi peraturan agama. Kemajuan penyelidikan ahli-ahli telah menunjukkan betapa hebatnya pengaruh syahwat atas diri manusia yang oleh Freud dinamai libido atau disebut juga seks. Allah memberikan syahwat bersetubuh kepada manusia. Kita bicarakan dengan khusus terlebih dahulu mengenai laki-laki. Guna syahwat ialah untuk mengekalkan keturunan. Salah satu guna agama ialah untuk mengatur dan mengesahkan keturunan yang tidak akan ada kalau tidak ada persetubuhan. Seorang anak masih terang ayahnya. Sedangkan di negeri komunis yang tidak mempercayai Tuhan, pernikahan juga diatur supaya terang siapa ayah orang. Memandang melepaskan syahwat sebagai minuman seteguk air oleh kaum komunis itu pun tidak dipandang tidak wajar lagi. Hidup rumah tangga yang baik masih lebih mereka puji daripada hidup luntang-lantung. Laki-laki dengan syahwat yang diberikan Allah kepadanya yang berguna untuk menyambung keturunan itu, hatinya mesti tergiur melihat perempuan cantik. Sebab Allah pun menakdirkan adanya daya tarik syahwat pada perempuan yang dinamakan sex appeal. Untuk menyalurkan syahwat, agama memperbolehkan nikah. Karena itu setiap laki-laki melihat dan tergiur kepada perempuan cantik. Yang terlebih dahulu dijelaskan Allah kepadanya ialah dia boleh meminang perempuan itu dan menikahinya walaupun sampai 4 orang dia tertarik perempuan cantik. Agama selalu mengatakan boleh, tetapi karena manusia ada akal, disuruh dia mempergunakan akal. Sebab syahwat adalah gelora seks, sedang berpikir membawa ketenangan. Boleh engkau menikah, boleh sampai dengan 4 akan, tapi kalau engkau merasa takut tidak akan adil, lebih baik satu saja. Supaya aman dan tidak banyak pusing. Akhirnya setelah dia berpikir, satu jugalah yang jadi. Itu pun kalau syahwatnya masih juga menggelora, pintu selalu tidak tertutup. Selalu boleh, tetapi syarat itu selalu pula disuruh pikirkan. Adil. Inilah Islam. Berbeda dengan agama lainnya memandang bahwa persetubuhan adalah dosa. Hidup yang lebih bersih adalah tidak menikah sama sekali. Tetapi jiwa dan syahwat manusia tidak diperhatikan sama sekali. Oleh sebab itu, menurut keterangan Freud dan beberapa ahli ilmu jiwa yang lain, tekanan jiwa yang terutama sekali pada pemuda-pemuda Kristen, laki-laki dan perempuan ialah soal persetubuhan ini. Dari mulai kecil telah dididik membencinya. Dari mulai kecil telah dipujikan bahwa hidup yang lebih suci adalah tidak menikah. Sejak dari kecil pula telah diberikan didikan bahwa beristri lebih dari satu adalah jahat. Pemuda Kristen, pemuda Islam, pemuda Hindu atau Buddha, asal dia pemuda, dia pasti tergiur melihat perempuan. Dia pasti bersahwat. Kalau agama mengadakan peraturan bahwa persetubuhan adalah najis atau dosa dan pernikahan bukanlah hidup yang terpuji dalam agama, pastilah timbul satu gejala dalam jiwa yang membawa kepada tidak sehat. Orang Islam yang mengerti agamanya insya Allah tidak akan ditimpa oleh kompensasi jiwa yang demikian.
Walaupun dia telah beristri dan memang dianjurkan selalu oleh Islam supaya setia dan cinta mencintai kedua pihak, tetapi sekali-kali syahwatnya akan timbul juga melihat perempuan lain. Pada saat itu juga peraturan agama yang terimanya sebagai didikan sejak kecil telah memberi peluang kepadanya. Kalau engkau tertarik kepada perempuan itu, engkau boleh menikah lagi. Tiap dia melihat yang cantik, dalam hatinya terus ada kata, engkau boleh menikah dia. Syahwatnya dibawa kepada saluran yang wajar. Yang lebih dahulu didengar oleh batinnya bukanlah larangan, tetapi kebolehan. Tetapi karena soal nikah adalah soal tanggung jawab, soal nafkah, soal anak dan keturunan, dia pasti berpikir. Kalau sudah berpikir, dia lebih banyak tidak jadi. Namun satu krisis dalam jiwa sudah dapat dihilangkan. Kalau kebolehannya dicantumkan dalam ayat seperti ini tidak ada, pastilah kejadian salah satu dari dua, karena persetubuhan dan pernikahan dan poligami itu ditutup mati. Pertama, satu penyakit dalam jiwa yang berbekas kepada kehidupan. Yang kedua, pelanggaran yang hebat, sebagaimana terjadi di negeri-negeri barat sekarang ini. Perkataan Nabi Isa Al-Masih, salah seorang Rasul yang orang Islam cintai pula, sebagaimana mencintai Nabi Muhammad, mengatakan di dalam salah satu sabdanya betapa besar bahaya zina dan orang disuruh hati-hati menjaga diri. Bahkan kalau mata sendiri berzina, koreklah mata itu lebih baik daripada kamu menderita dosa zina. Akan tapi sebab walau waktu beliau akan wafat, beliau menyatakan lagi, ada lagi Nabi yang akan datang menyempurnakan ajaran beliau. Tidaklah beliau meninggalkan peraturan yang lengkap mengenai soal ini. Akhirnya timbullah dalam dunia Kristen Barat tantangan jiwa yang amat hebat dan dahsyat kepada ajaran agama Kristen. Sehingga zina yang amat dibenci Nabi Isa dan dididikan oleh ayah dan pendeta sejak kecil kepada anak-anak sebagai suatu kejahatan hebat, berbalik menjadi laksana seteguk air saja. Pemuda-pemuda menghabiskan syahwat seks sepuas-puasnya. Orang-orang yang telah menikah masih saja berpoligami dengan sesuka hatinya sambil mencela-cela dan mengejek Islam yang membolehkan poligami sampai 4. Perkembangan masyarakat dengan sendirinya terlepas dari pimpinan agama. Semua yang telah kita terangkan ialah kesan membolehkan beristri lebih dari 1 sampai dengan 4 bagi perkembangan jiwa seorang pribadi muslim. Mereka lepas dari tekanan jiwa yang selalu dibicarakan Freud, Jung, Adler dan lain-lain, ahli ilmu jiwa yang hidup di tengah-tengah masyarakat barat. Di sini sudah dapat pula disimpulkan bahwa beristri 1 adalah cita-cita yang luhur dan tinggi dan murni atau ideal. Memang itulah yang kita tuju. Kita berdoa semoga pribadi kita dapat mencapainya dengan tidak menutup mata betapa hebatnya perjuangan batin tiap-tiap laki-laki yang beristri 1 orang itu. Terutama pada zaman mudanya, sebab dia terjadi dari darah dan daging. Orang-orang yang memegang teguh ajaran Islam dan mengerti filsafatnya tidak pernah merasa ada satu peraturan yang menghalanginya menikah lagi. Akan tetapi setelah dibawanya berpikir tentang keadilan, tentang tanggungan, mendidik anak dan segala risikonya, tidaklah jadi dia menikah lagi. Sampai akhirnya hari tua ditempuhnya dengan selamat. Sampai tembilang penggali kuburlah yang memisahkannya dengan istri yang 1 itu. Setelah menerangkan pengaruh kebolehan beristri sampai 4 mengenai jiwa, mari kita tilik lagi soal kemasyarakatan. Sebab sebagaimana kita katakan tadi, Islam bukan hanya ibadah salat kepada Allah, tetapi mempunyai juga konsep mengenai kemasyarakatan. Itulah sebab ahli-ahli mengakui bahwa Islam juga meliputi kenegaraan. Masyarakat adalah kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Hidup manusia diikat oleh berbagai dalil sosial, ekonomi dan politik. Manusia tidak dapat melepaskan diri darinya atau membutakan mata. Dalam masyarakat pasti terdapat salah satu dari 3 hal. 1, bilangan laki-laki sama banyak dengan bilangan perempuan. 2, laki-laki lebih banyak dari perempuan. 3, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau laki-laki sama banyak dengan perempuan, bolehlah secara teoritis kita katakan soalnya tidak ada lagi. Beres, aman, sebab kedua belah pihak sudah sama-sama mempunyai. Tetapi bagaimana kalau laki-laki lebih banyak dari perempuan, sedang laki-laki lebih haus daripada perempuan dan akan setubuh? Syukurlah bahwa yang seperti ini jarang kejadian dalam sejarah dunia ini. Sebab itu tidak perlu kita perkatakan yang selalu kejadian ialah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Terutama kalau habis terjadi peperangan, laki-laki lah yang banyak sampai mati dalam peperangan, bukan perempuan. Atau meskipun tidak ada perang umumnya di dunia ini, perempuan juga yang lebih banyak dari laki-laki. Artinya yang berlebihnya itu sangat menyolok penilik statistik, dan ada pula yang lebihnya itu hanya sedikit. Namun dalam 100 perhitungan jarang yang terdapat laki-laki lebih banyak dari perempuan. Ahli-ahli ilmu jiwa sudah sampai kepada kesimpulan yang tidak tedeng aling-aling lagi, bahwa syahwat setubuh adalah yang vital dalam hidup. Setubuh sama dengan makan. Sekarang kalau terjadi perempuan lebih banyak dari laki-laki, bagaimana menyelesaikan kehausan seks perempuan yang berlebih itu yang tidak mendapat laki-laki? Jalan yang akan ditempuh hanya 1 antara 3, tidak lebih. 1, perempuan yang lebih itu tidak diberi keinginannya biar sampai mati, disuruh mereka benar-benar jadi non atau biarawati semua. 2, laki-laki diberi kebebasan di samping 1 anak istrinya yang sah memelihara gundi, nyai, piaraan disebut di Eropa, Perancis, Rese, artinya dibuka pintu zina. Kalau dia beranak, masa bodoh. Anak itu boleh dibunuh atau dikirim ke rumah pemeliharaan anak yang tidak tentu siapa bapaknya.
3. Dibolehkan laki-laki menambah istrinya dari yang satu. Istri yang kedua itu diakui sama hak dan kewajiban, dan anak dari perhubungan mereka menjadi anak yang sah sebagai anak dengan istri pertama juga. Timbalah dengan akal mana yang lebih baik. Timbalah dengan melepaskan diri dari perasaan sentimen mana yang baik, yang cocok dengan kenyataan, yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, bukan yang lain, hanya yang ketiga. Yang pertama telah dijalankan oleh orang Katolik. Kalangan Katoliklah yang akan lebih tahu betapa hasil yang sebenarnya dan kehidupan non yang tidak menikah. Harus diakui terus terang bahwa untuk masyarakat dunia umum, peraturan ini tidak dapat dipakai, sebab perempuan pun manusia, bukan malaikat. Sebab perempuan yang tidak ingin berlaki hanya 1 dalam 10.000, sedangkan yang 10.000 itu haus akan persetubuhan. Kalau dituruti yang kedua, yaitu diizinkan saja perempuan yang berlebih itu jadi piaraan, artinya zina. Ini pun bisa juga dipakai kalau sekiranya cara manusia berpikir yang telah beribu-ribu tahun dipengaruhi oleh ajaran agama ini diubah sama sekali. Dihapuskan ajaran agama yang mencela zina dari perasaan manusia dan izinkan manusia hidup sebagai binatang. Diakui bahwa tidak ada yang bernama bapak dan tidak ada yang bernama anak. Memang telah pernah Plato mengemukakan teori republiknya menyebut-nyebut kemungkinan ini, tetapi hanya tinggal dalam kertas. Tidak mau manusia menjalankan, bahkan di negeri-negeri yang telah dipaksa oleh keadaan untuk hidup sedemikian rupa. Sebagaimana kita ketahui di negeri-negeri besar di Eropa dan Amerika, tetapi di sana pun orang mengeluh, mengatakan itu salah. Bahkan di negeri-negeri yang telah memakai paham komunis, menikah masih terpuji daripada bergundi. Cuma tempat pencatatan nikah saja yang dikeluarkan dari gereja dan dibawa ke pencatatan nikah. Penulis tafsir ini pernah bertukar pikiran sehati terbuka dengan beberapa orang kaum ibu terpelajar di Jakarta. Hasilnya kami dapat memahami tentang soal ini. Sampai ketika saya kemukakan suatu misal, ibu-ibu itu termenung dan mengiyakan. Akan datang suatu masa, karena suburnya rasa demokrasi di negeri kita, perempuan-perempuan muda yang tidak mendapat bagian suami mengadakan demonstrasi atau resolusi minta dicarikan suami sebab sukarnya mencari suami. Sedang mereka sebagai manusia ingin suami dan mereka tidak mau berzina. Tidak, kita akan berjauh-jauh sampai mengupas pula betapa remuk redamnya jiwa perempuan yang selama hidup tidak dapat jodoh. Padahal dia teguh megang kehormatan diri. Tidak pula kita akan sampai membicarakan bagaimana krisis dalam jiwa orang-orang yang tidak dapat mengatakan siapa bapaknya yang sebenarnya. Di negeri kita dan di beberapa negeri Islam yang telah bercampur baur dengan pikiran Barat, ada gejala minta diadakan undang-undang menghapuskan poligami. Akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan tentang pergaulan hidup, tentang keadaan negara-negara Barat, sebab sudah banyak perlawatan ke sana, dan tentang hakikat yang sebenarnya dalam ajaran Islam, pada waktu akhir-akhir ini di negeri kita sudah agak lebih lunak tuntutan itu, dan orang sudah mulai menghormati dasar-dasar agama. Menurut penyelidikan di negeri-negeri Eropa Barat sudah perang, terutama di Jerman, pikiran kaum perempuan yang umumnya terpelajar sudah jauh lebih maju. Sudah ada yang dengan suka rela sendiri bermadu, sebab memang sudah suatu kenyataan bahwa perempuan lebih banyak dari laki-laki. Mereka hidup dengan damai dan mengasuh anak bersama-sama. Pemerintah pun tidak memperkeras aturan lagi untuk mencegah poligami. Alhasil peraturan yang dikemukakan Al-Quran boleh versi lebih dari 1 dengan batas sampai dengan 4 dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ayat itu sendiri adalah peraturan yang kian lama kian diterima oleh dunia dalam kemajuan pergaulannya. Tetapi tidaklah kita membutakan mata bagi sebagian kecil umat Islam. Kebolehan ini sudah disalahgunakan. Mereka menikah lagi 2, 3, dan 4 dan bercerai kalau tidak senang lagi, lalu menikah lagi. Tetapi jumlah itu tidak banyak. Kalau kelihatan dan mendapat celaan orang bukanlah karena banyaknya, melainkan karena buruknya. Lekas mendapat sanggahan orang. Serupa dengan orang Arab jahiliyah yang menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup, adat jahat ini bukanlah rata. Tetapi karena ada yang membuatnya dicelalah dan dihardik keras oleh Al-Quran. Daerah kelahiran saya Minangkabau terkenal karena banyak poligami. Kira-kira setengah abad yang lalu, poligami di Minangkabau pada masa itu hakikatnya bukanlah dari cita masyarakat Islam, melainkan kelanjutan masyarakat keibuan. Matriarkat yang kekuasaan harta ada pada perempuan, sehingga suaminya hanya semenda di rumah istrinya. Meskipun istrinya sampai dengan hebat, nafkah hidup bukanlah dari dia, melainkan dari kekayaan harta pusaka si istri. Karena orang Minangkabau telah menerima Islam, nikah secara matriarkat diresmikan dengan memakai ijab kabul menurut agama yang dianut. Akan tetapi sekarang, terutama setelah Perang Dunia II, poligami di sana sudah sangat mundur atau menurun. Sebab anak sekarang sudah tanggungan ayah dan istri belaan suami, bukan lagi kemenakan dalam pengasuhan mama. Malahan rumah-rumah gadang sudah mulai runtuh. Tidak ada lagi mama yang akan membangunnya, yang berdiri ialah rumah gedung buatan suami untuk berteduh anak istrinya. Oleh sebab itu, di sana sudah mulai timbul soal baru sekarang, yaitu sulitnya gadis mendapat jodoh.
Dahulu seorang orang sumando dijemput, artinya dibayar oleh pihak perempuan. Sekarang anak Minangkabau muda telah merasa dirinya kurang harga kalau menikah karena dijemput. Memang dalam masyarakat irama lama, kalau datuk-datuk di darat, Sidi, Bagindo, dan Sultan di Pariaman, Sultan dan Marah di Kota Padang, ulama-ulama di seluruh Minangkabau beristri 1 sampai 4. Bahkan ada yang terpaksa menceraikan salah seorang dari yang 4 itu untuk digantikan oleh istri baru yang dihadapkan orang kepada beliau, dan untuk itu beliau dibayar. Memang, tetapi sekarang jika ada beliau generasi itu yang masih hidup, bernasihatlah mereka kepada anak-anak muda supaya jangan dituruti hidup secara yang pernah mereka tempuh itu. Sebab pada zaman tuanya mereka tidak mempunyai tempat berteduh yang tetap dan tentram. Biasanya orang-orang jemputan itu berdiam di hari tuanya menerima menjadi menantu. Dahulu itu tidak ada rumahnya sendiri. Anak-anak yang telah besar tidak pula menyelenggarakannya secara patut, sebab mereka pun dahulu tidak pula merasa berterima kasih ayah mereka kepada mereka. Masyarakat Arab ketika didapati Nabi SAW adalah masyarakat kabilah yang berdasarkan perbapakan atau patriarkat. Kemegahan adalah pada banyaknya anak, terutama anak laki-laki. Dan pusat segalanya ialah bapak. Dalam satu rumah tidak mengapa jika terdapat 10 atau 15 istri. Sebab yang menjadi perhitungan pada waktu itu bukan berapa banyak istrimu dan gundikmu, dan siapa mereka. Yang menjadi buah bicara ialah berapa anak dan berapa cucu, dengan pencatatan anak-anak dan cucu laki-laki. Bahkan sampai sekarang masih terbawa dan pergaulan orang Arab. Kurang enak mengatakan bahwa dia juga mempunyai anak perempuan. Haruslah diperhatikan bagaimana usaha Rasulullah SAW mengubah pandangan yang salah itu. Nabi yang memberikan ketentuan menurut wahyu ilahi bahwa istri dan anak-anak perempuan pun berhak mendapat harta waris faraid, dan tentang istri diberilah batas. Paling banyak hanya boleh 4. Cuma dari hal gundik-gundik saja yang belum dihapus sama sekali oleh Rasulullah. Sebab beliau belum mempunyai cukup kekuatan untuk membendung mati sebuah perbudakan pada masa itu yang masih berlaku di seluruh permukaan bumi. Membongkar struktur masyarakat yang berurat berakar sekaligus bukanlah kekuatan manusia. Lihatlah contoh kecil, itu daerah Minang yang berdasarkan masyarakat keibuan. Disitulah yang paling banyak ulama Islam di Indonesia. Syekh Ahmad Khatib yang berpendapat bahwa harta pusaka adalah harta subhat terpaksa meninggalkan negeri itu untuk menghindarkan diri supaya jangan dipukul oleh fatwanya sendiri. Alhasil, pernikahan yang bahagia dan dicita-citakan ideal adalah beristri 1. Pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan mendirikan rumah tangga bahagia, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram dengan dia, sakinah. Ketentraman tidak akan dirasai kalau hanya sibuk menyelesaikan urusan istri banyak. Moga-moga jangan sampai bercerai kalau bukan maut yang memisahkan. Kalau timbul satu halangan, misalnya si istri tidak dapat memenuhi kewajiban suami istrian, misalnya karena sakit berlarut atau mandul, apa boleh buat? Berkerelaanlah berdua membuka pintu bagi suami untuk menikah lagi. Ingat sekali lagi bahwa ayat Al-Quran yang mengizinkan nikah lebih dari 1 sampai dengan 4 hanya 1 ini saja, tidak ada yang lain. Ingatlah bahwa ayat ini ada pangkalnya dan ada ujungnya. Pangkal ayat ialah jika takut tidak akan berlaku jujur terhadap anak yatim, terutama tentang hartanya, daripada menikahnya lebih baik menikahi perempuan lain saja mana yang berkenan di hati. Ujung ayat mempunyai persyaratan yang wajib dipenuhi. Pertama, ditegaskan bahwa jika takut tidak akan adil, lebih baiklah 1 saja. Sebab itu sebelum menambah istri disuruh lebih dahulu berpikir matang, ditelungkup, ditelentangkan. Ujung yang kedua ialah memujikan beristri 1 saja. Sebab beristri 1 orang itulah yang lebih hampir daripada keadaan tidak berlaku sewenang-wenang atau banyak bohong atau miskin, melarat dan besar tanggungan. Kelak pada ayat 128 diterangkan lagi betapa sukarnya akan berlaku adil terhadap istri-istri itu walaupun bagaimana menjaganya. Sebab itu hati-hati benarlah sebelum bertindak. Alhasil yang kedua lagi, janganlah kita potongi pangkal dan ujung ayat karena keinginan nafsu belaka. Karena melihat perempuan cantik atau muda, janganlah sampai kita laksana orang yang malas sholat lalu memotong 1 ayat. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu mabuk, lalu dihapuskan sedang kamu mabuk. Atau mengambil pangkal ayat. Wawailul lil musallin. Celakalah besarlah orang yang sholat. Al-Ma'un ayat 4. Lalu ditinggalkannya lanjutannya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang melupakan maksud sholatnya. Al-Ma'un ayat 5. Jangan mengungkapkan alasan karena Rasul dan sahabat-sahabatnya umumnya beristri lebih dari 1. Sebab itu kita hendak mengikuti sunnah. Kalau hendak mengikuti sunnah, ikutlah lebih dahulu sunnah Rasul dan sahabat-sahabatnya tentang keadilan beristri, bukan tentang beristrinya saja. Rasulullah dengan istri-istri beliau. Belumlah lengkap keterangan tentang kebolehan beristri lebih dari 1 ini kalau belum kita uraikan pula serba sedikit tentang Nabi kita SAW dengan istri-istri beliau yang berlebih
berlebih dari 4. Menurut riwayat 21 orang banyaknya dan 9 orang antara mereka beliau tinggalkan ketika beliau wafat. Ya, beliau dengan istri-istrinya ini perlu kita ketahui dalam kedudukan kita sebagai orang Islam. Untuk menduduk soalkan berdasarkan kepada iman kita. Kita pun mengerti bahwa musuh-musuh Islam seperti setengah orientalis barat atau misi dan zending Kristen sengaja membuat kritik-kritik yang rendah mutunya berkenaan dengan pernikahan-pernikahan Nabi. Di antara kritik itu ialah bahwa Nabi Muhammad SAW beristri lebih dari 1 orang adalah karena hawa nafsu syahwat semata-mata. Lantaran itu mereka lemparkanlah penghinaan-penghinaan yang rendah mutunya dengan maksud semata-mata membusukkan Islam dan juga mengingkari beliau sebagai Nabi. Akan tetapi mereka tidak mau melakukan penghinaan itu terhadap Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang kedua-duanya beristri sampai beratus-ratus orang. Mereka tetap menganggap Daud sebagai seorang Nabi dan Raja yang sangat mulia dan mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah keturunan Daud. Oleh sebab itu kalau kita berikan keterangan bagaimana duduk soalnya jika Nabi beristri banyak, maksudnya hanyalah semata-mata mengingatkan kepada kaum muslimin saja, bukan untuk membantah fitnah yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Karena betapapun kita memberikan keterangan secara jujur dan ilmiah, mereka akan tetap memberikan penilaian yang di luar kebenaran terhadap Nabi sebab mereka bukanlah dalam rangka mencari kebenaran, melainkan semata-mata memperkuat pendirian mereka saja bahwa mereka tidak percaya atau kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu betapapun benarnya yang kita terangkan tidaklah akan mereka terima. Karena kalau mereka terima berarti mereka mengakui kebenaran Islam. Tentu yang demikian itu pantang bagi mereka. Adapun istri-istri Rasulullah SAW yang 11 itu ialah berikut ini. Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid ayahnya ialah anak Asad. Asad adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza adalah Qusay. Qusay adalah anak Kilab dari Quraisy. Pada zaman jahiliyah, Khadijah diberi orang gelar At-Tahirah, artinya yang bersih. Karena dia sejak dari semula tidak terbawa golongan adat-adat buruk zaman jahiliyah. Suami pertamanya ialah Abu Halah. Dari pernikahan pertama dia memperoleh anak perempuan bernama Hindun. Setelah Abu Halah meninggal, dia dinikahi Utaid bin Abid dari Bani Makhzum juga. Setelah memperoleh 2 orang putra, seorang laki-laki dan seorang perempuan, Utaid pun meninggal. Setelah itu menikahlah Khadijah dengan Rasulullah SAW. Usia Khadijah 40 tahun dan usia Rasulullah SAW 25 tahun. 2 kali kematian suami menyebabkan Khadijah telah pandai hidup sendiri. Dia mengirimkan perniagaannya ke Syam dengan orang-orang yang dipercayainya. Sebab itu terhitunglah dia sebagai salah seorang yang di Mekah. 1 kali tertariklah hatinya mengangkat Muhammad menjadi kepercayaannya untuk membawa perniagaan ke Syam. Harapannya itu tidaklah kecewa sebab Nabi Muhammad SAW memegang kepercayaan dan amanah dengan baik dan perniagaan membawa keuntungan yang besar. Kembali dari membawa perniagaan dari Syam itulah Khadijah mengatakan keinginannya terus terang kepada Muhammad agar sudi menikah dengan dia. Menurut riwayat dari Al-Waqidi, ahli sejarah Nabi yang terkenal, Khadijah terlebih dahulu mengirim seorang perempuan bernama Nafisah binti Munyah untuk menyelidiki secara halus kalau Muhammad sudi menikah dengan dia. Pada waktu itu banyaklah laki-laki yang ingin menikah dengan Khadijah. Pertama karena nasab keturunannya, kedua karena kemuliaannya di tengah kaumnya, ketiga karena dia kaya raya. Orang-orang yang menginginkannya pun banyak pula yang kaya raya yang sudi membayar mas kawin dengan pantas. Tetapi hati Khadijah telah lekat kepada Muhammad SAW sehingga dituslah Nafisah tersebut menyiasati perasaan Muhammad dalam hal pernikahan setelah dia kembali dari Syam. Berkata Nafisah, aku temu dia lalu aku bertanya, ya Muhammad, apakah halnya engkau belum juga menikah? Beliau menjawab, saya tidak punya apa-apa untuk menghadapi pernikahan. Lalu aku bertanya pula, bagaimana kalau ada orang tidak mementingkan Bagaimana kalau ada orang yang tidak mementingkan berapa engkau mesti membayar mas kawin? Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang cantik, berharta, bangsawan dan kufu atau sejodoh dengan engkau, ingin hendak mempersuamikan engkau, adakah engkau suka? Beliau bertanya, siapa orangnya? Aku menjawab, urusan itu serahkan kepadaku, kata Nafisah selanjutnya. Aku pun pergi kepada Khadijah menerangkan hasil percakapan itu. Setelah mendengar berita yang aku bawa, Khadijah segera mengutusku menemui Muhammad meminta dia datang ke rumah Khadijah. Diutusnya pula orang lain memberitahukan hal itu kepada pamannya, Amir bin Asad, supaya dia menjadi wali untuk menikahkan mereka. Setelah beliau datang ke rumah Khadijah dan berhadapan, berkatalah Khadijah, wahai anak pamanku, aku ingin mempersuamikanmu karena hubungan kekeluargaanku dengan engkau, dan engkau pun seorang yang terkenal mulia dalam keluargamu sendiri. Engkaulah seorang yang amat dipercaya di kalangan mereka, dan engkau pun terkenal sebagai yang baik budi dan jujur. Sebab itu terimalah diriku menjadi istrimu. Kata Al-Waqidi, Muhammad tidak sekali-kali menerima lamaran yang mulia itu, melainkan dia berjanji akan segera menyampaikan permintaan itu kepada paman-pamannya. Paman-pamannya menyetujui dan menguruskannya. Beliau ditemani pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib meminang Khadijah kepada paman Khadijah, Amir bin Asad. Terdapatlah persesuaian dan pernikahlah Muhammad dengan dia. Ketika akad nikah, pamannya yang tertua Abu Talib turut hadir.
Dicatatlah oleh ahli sejarah khutbah nikah yang diucapkan Abu Talib meresmikan pernikahan itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua dari keturunan Ibrahim dan cikal bakal keturunan Ismail, cabang Ma'ad, unsur Mudar. Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan kita ini menjadi pengawal rumahnya yang mulia dan tanahnya yang suci. Di tengah kita berdiri rumahnya tempat orang naik haji, dan kita hidup di atas tanahnya yang mulia, dan Allah takdirkan kita menjadi pemimpin manusia. Sesungguhnya anak saudara kami ini Muhammad anak Abdullah adalah seorang yang jika ditimbang bersama laki-laki manapun dia akan tetap lebih berat, meskipun hartanya hanya sedikit. Harta dunia ini hanyalah laksana bayang-bayang yang akan hilang. Kamu semua telah kenal siapa Muhammad sebagai keluargamu. Dia telah meminang Khadijah binti Khalid dan mas kawinnya telah disediakannya. Saya merasa demi Allah, sesudah pernikahan itu akan terjadi pada dirinya suatu berita besar dan persoalan yang hebat. Menurut riwayat, beliau telah membayar mas kawin 500 dirham perak banyaknya yang seharga dengan 12 ukiah emas. Beruntung berbahagialah rumah tangga mereka. Menurut riwayat Ibnu Abbas, anak mereka pertama laki-laki diberi nama Qasim. Nama putra pertama inilah dijadikan gelar lakab atau untuk beliau, yaitu Abul Qasim. Akan tapi Qasim meninggal waktu kecil dalam usia beliau 30 tahun. Artinya setelah 5 tahun menikah, dapatlah anak perempuan yang diberi nama Zainab. 3 tahun sudah itu lahir pula anak perempuan bernama Ruqayyah. Sudah itu Ummi Kalsum. Fatimah lahir setelah Rasulullah berusia 41 tahun. Kemudian mendapat pula seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdullah dan diberi nama Timang-Timang, Tahir dan Tayyib. Dialah anak yang dilahirkan setelah beliau menjadi Rasul. Sang anak ini meninggal pula waktu kecil. Pentinglah kedudukan Khadijah dalam sejarah Islam, sebab dialah orang yang mula-mula beriman kepada risalah beliau dan tidaklah pernah Khadijah bermadu dengan perempuan lain. Ibnu Ishaq meriwayatkan setiap kali hati Rasulullah dikecewakan oleh kaum musyrikin dengan menolak dan mendustakan ajarannya, Khadijahlah yang menawari dan memperteguh hatinya dan membujuk serta mengakui kebenarannya. Pernah Nabi Muhammad mengatakan, perempuan-perempuan yang akan menjadi penghulu seluruh perempuan di dalam surga sudah Maryam binti Imran ialah Fatimah dan Khadijah serta Asyah istri Fir'aun. Aisyah mengakui terus terang bahwa perempuan yang paling dikagumi dan kadang-kadang dicemburuinya di dunia tidak ada yang lain melainkan Khadijah. Aisyah berkata, bukan karena aku pernah bertemu dengan dia, melainkan karena namanya selalu disebut oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada kambing disembelih, separuh dagingnya selalu dikirim kepada teman dekat sahabat kerja waktu dia hidup. Keluar beliau dari dalam rumah, Khadijah juga yang menjadi buah mulut. Sehingga pada suatu hari, pernah aku cemburu sampai aku berkata, engkau masih ingat saja kepada seorang perempuan tua, padahal Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik. Kata Aisyah, beliau marah benar mendengar percakapanku demikian sehingga berdiri rambut ubun-ubun beliau karena sangat menahan marah. Lalu beliau berkata, tidak, demi Allah selamanya tidak akan ada gantinya. Dialah yang mula-mula beriman kepadaku waktu orang lain masih kafir. Dialah yang membenarkan aku waktu orang lain mendustakan. Dialah yang mengobat hatiku dengan harta benda waktu orang lain membenciku dan memboikotku. Dari dia aku diberi Allah anak-anak, sedang dari perempuan lain aku tidak mendapat anak. Berkata Aisyah, sejak itu aku berjanji dalam hatiku, tidak lagi akan menyebut-nyebut Khadijah dengan kurang hormat di hadapan beliau. Itulah istri beliau yang pertama yang kalau kita hendak meninjau rumah tangga ini dengan romantis modern dapat kita katakan. Itulah istri beliau yang pertama yang kalau kita hendak meninjau rumah tangga ini dengan romantis modern dapat kita katakan bahwa inilah cinta pertama dari kedua belah pihak. Khadijah sudah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi kita SAW. Akan tapi dia tidak beruntung karena kedua suaminya meninggal. Setelah itu sudah banyak orang meminangnya tapi semuanya ditolaknya. Barulah dia mengenal arti cinta setelah bertemu dengan pemuda yang jujur ini. Bagi Nabi SAW ini pula lah cinta pertamanya yang menjadi buah mulutnya sampai akhir hayatnya, terutama karena pengorbanan berat yang ditempuh Khadijah membelanya dan mengasuh anak-anaknya. Khadijah meninggal 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Usia Nabi ketika itu telah 50 tahun, sedang usia Khadijah 65 tahun. Mereka bergaul selama 25 tahun. Tahun kematiannya dipandang oleh Rasulullah SAW sebagai suatu tahun yang amat muram, sehingga beliau namanya tahun duka cita. Karena beberapa hari sebelum Khadijah meninggal dunia, telah meninggal pula pamannya yang amat cintainya dan yang membela sejak dia kecil, tapi di akhir hayatnya tidak mau memeluk Islam, yaitu Abi Talib.
Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah dari keturunan Lu'ay. Pada Lu'ay itulah bertemu nasabnya dengan Nabi. Dia menikah dengan Saudah beberapa hari setelah Khadijah meninggal dunia. Saudah pun ketika itu telah tua, tidak berapa selisih umurnya dengan Khadijah. Besar kemungkinan bahwa pernikahan ini terlebih banyak ditekankan kepada pemeliharaan rumah tangga karena kematian Khadijah. Suaminya yang pertama bernama Sakran bin Amir dari Bani Lu'ay juga. Setelah dia tua dan merasa tidak dapat lagi menyelenggarakan suami menurut mestinya, dia hadiahkan hari gilirannya kepada Aisyah. Saudah terkenal sebab kesalehan dan kesabarannya. Dia dapat hidup menjadi istri beliau dan menyaksikan kewafatan beliau. Dia meninggal tua sekali di akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Tidak berapa lama setelah itu beliau menikah dengan Aisyah di bulan Syawal tahun ke-10 nubuat. Inilah istri beliau yang paling muda usianya ketika dinikahi, dan inilah istri beliau satu-satunya dinikahi dalam keadaan dara atau perawan. Dia mulai dinikahkan oleh ayahnya Abu Bakar dengan Rasulullah dalam usia 7 tahun. Akan tetapi baru beliau berumah dengan dia setelah pindah ke Madinah dalam usianya 9 tahun. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, usia Aisyah baru 18 tahun. Karena dia tidak diberi putra oleh Allah, dia minta izin kepada Rasulullah untuk memakai kunyat atau gelar, lalu diizinkan oleh Rasulullah memakai gelar Ummi Abdillah. Diambil nama Abdullah bin Zubair, anak Zubair bin Awam, anak Asma binti Abu Bakar, kakak Aisyah. Kata Masruq, ahli hadis yang terkenal, merawikan sebuah hadis yang diterimanya dari Aisyah. Selalu dia sebutkan hadis ini disampaikan kepada aku oleh Aisyah yang jujur, putri Abu Bakar yang jujur. As-Siddiqatu binti As-Siddiqah, Al-Bari'ah Al-Muwarra'ah, yang bersih dan dibersihkan pula namanya oleh Allah. Masruq juga mengatakan, aku melihat orang tua-tua dari kalangan sahabat Rasulullah datang bertanya kepadanya hal pembagian faraid. Berkata Atta bin Rabah, Aisyah adalah seorang yang paling ahli dalam hal fikih, paling alim dan paling baik menyatakan pendapat terhadap orang awam. Amir bin As berkata, aku pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah perempuan yang paling disukainya? Beliau menjawab Aisyah. Dan aku bertanya pula, laki-laki yang paling engkau sukai? Beliau menjawab ayahnya. Kelebihan Aisyah dari yang lain ialah bahwa tempatnya lah yang dipilih Nabi SAW untuk sakitnya membawa mautnya. Dialah yang menyelenggarakan sakit beliau dan wafat beliau di atas haribaannya. Aisyah wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah, usia 60 tahun. Selama hayatnya sesudah suaminya yang mulia wafat, terkenallah ilmunya yang luas. Tempat orang bertanya, pernah pada zaman Ali bin Abi Thalib terjamah tangannya kepada politik sehingga memimpin peperangan Jamal atau perang berontak melawan Ali. Akan tetapi dia dapat ditawan dan disuruh antarkan kepada adiknya Muhammad bin Abu Bakar ke Madinah. Sejak itu beliau tidak mencampuri urusan politik lagi, hanya mengajarkan ilmunya tentang hadis, fikih, faraid, dan serba sedikit mengenai pula dalam soal-soal pengobatan yang ada pada waktu itu. Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah seibu sebapak dengan Abdullah bin Umar, ayahnya yang orang besar yang kedua di samping Abu Bakar, yang selalu berada di sisi Rasulullah SAW. Dia turut hijrah ke Madinah bersama ayah dan suaminya. Suaminya yang pertama ialah Khunais bin Huzaifah, salah seorang yang penting pula sebab dia turut di dalam peperangan Badar. Artinya salah seorang yang dijanjikan Allah diberi ampun dosanya dan masuk ke surga. Setelah dia meninggal menjadi janda, mudalah Hafsah. Umar ingin sekali agar anaknya telah ditinggal mati suami dinikahi oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang penting. Lalu dia bicarakan soal putrinya dengan Abu Bakar kalau dia sudi menerima nasib anaknya. Akan tetapi Abu Bakar diam saja, tidak menjawab sepatah pun. Umar marah. Kemudian dia dibicarakan pula nasib anaknya itu kepada Utsman bin Affan. Kebetulan waktu itu Utsman baru ditinggal mati istrinya Ruqayyah, anak perempuan Rasulullah. Artinya Utsman menantu Nabi SAW. Waktu soal ini dibicarakan Umar dengan dia menjawab dengan pendek, aku belum berniat beristri sekarang. Umar bertambah marah karena kedua sahabat itu tidak memperdulikan keinginannya. Lalu dia pergi mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW bahwa permintaannya dipandang enteng oleh kedua sahabatnya. Rasulullah SAW mengetahui benar tabiat sahabatnya satu demi satu dan sangat pandai menghadapi perangai mereka. Dia tahu bahwa Umar lekas naik darah dan lekas tersinggung serta lekas pula pemaaf kalau menerima kebenaran. Melihat mukanya kusut sedang menceritakan lamarannya yang tulus itu, tidak dijawab sepatah pun oleh Abu Bakar, sedang Utsman menolak saja dengan kata pendek. Rasulullah berkata dengan tenang dan senyumnya, Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih mulia daripada Utsman, sedang Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih tinggi daripada Hafsah. Umar tercengang-cengang mencari arti perkataan itu. Rasulullah melanjutkan perkataannya, sekarang aku meminang Hafsah kepadamu.
Tidak dapat dilukiskan betapa kegembiraan Umar mendengar pertanyaan Rasulullah itu. Setelah langsung pernikahan Rasulullah dengan Hafsah, tidak lama kemudian bertemulah Umar dengan Abu Bakar. Dengan senyum Abu Bakar berkata, maafkan aku, karena ketika engkau menyebut anakmu Hafsah kepada aku diam saja, karena ketika kami duduk berdua tempoh hari, Rasulullah ada menyebut Hafsah dekatku. Demi menyimpan rahasia beliau, aku tutup mulutku dan tidak aku jawab perkataanmu. Kalau sekiranya beliau tidak jadi meminang Hafsah, tentu aku yang akan meminangnya. Rasulullah menikahi Hafsah setelah 30 bulan beliau berpindah ke Madinah. Di antara istri-istri beliau, ibu orang yang beriman Hafsah ini adalah paling keras tabiatnya, menyerupai ayahnya pula. Lekas naik darah sehingga suatu kali pernah Rasulullah marah langsung menceraikannya. Bukan main ibanya hati Umar. Setelah anaknya disuruh pulang oleh Rasulullah SAW sehingga diambilnya tanah dan diserakkannya di atas kaparnya sendiri sambil berkata, apa artiku lagi kalau anakku telah beliau ceraikan? Berkatalah Uqbah bin Amir, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW menyuruh beliau rujuk kembali. Berkata Jibril, rujuklah kembali kepada Hafsah. Dia adalah seorang perempuan yang selalu berpuasa dan selalu bangun untuk bersolat malam. Dia adalah istrimu sampai ke surga esok. Katanya pula, kembalilah kepadanya, kasihanilah Umar. Setelah Sayyidina Umar luka parah karena ditikam pendurhaka Abu Lu'lu'ah, beliau wasiatkan kepada Hafsah menyuruh menyimpan mushaf Al-Quran yang telah dikumpulkan dalam zaman Abu Bakar. Mushaf pertama itu diserahkan oleh Hafsah kepada Sayyidina Utsman ketika akan disalin kepada beberapa naskah yang akan dikirimkan ke pusat-pusat negeri Islam yaitu Mesir, Syam, Irak, dan Mekah. Menurut Ad-Daulabi yang diterimanya dari Ahmad bin Muhammad bin Ayub, Hafsah meninggal pada tahun 27 Hijriah. Menurut Abu Ma'syar dia wafat pada bulan Jumadil Ula tahun 41. Kata yang lain dia wafat tahun 45 di Madinah. Yang mensolatinya dan menanggung jenazahnya ialah Marwan bin Hakam karena ketika itu Marwan menjadi gubernur Muawiyah di Madinah. Zainab binti Kuzaimah. Ayah Kuzaimah dari keturunan Hilal bin Amir, sebab itu nama beliau selalu ditulis Zainab binti Kuzaimah binti Haris al-Amiriyah. Sejak zaman jahiliyah nama Zainab telah terkenal karena sangat pemurah, menolong orang-orang yang sengsara, sehingga diberi orang gelar Ummul Masakin, ibu orang-orang yang melarat. Zainab adalah seorang janda sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ubaidah bin Haris yang wafat mencapai syahid dalam peperangan Uhud. Akan tapi malang hanya 8 bulan saja Rasulullah SAW dapat mempergaulinya. Dia pun meninggal dalam usia sekitar 30 tahun. 2 kali Rasulullah SAW kembali istri dengan meninggalnya Zainab. Istri yang pertama meninggal dalam tangan beliau ialah Khadijah. Ummi Salamah binti Abi Umayyah. Nama kecilnya Hindun. Ayahnya Abu Umayyah pada zaman jahiliyah dikenal orang sebagai seorang yang dermawan. Dia adalah keturunan Bani Makhzum yang bertemu nasabnya dengan Nabi SAW pada Lu'ai. Suaminya dulu adalah Abu Salamah, nama kecilnya Abdullah bin Abu Abdul Asad. Ibu Salamah ialah Barrah binti Abdul Muttalib, saudara ayah Nabi SAW dari pernikahan berbahagia. Mereka mendapat beberapa orang anak-anak, Umar, Salmah, Durrah, dan Zainab. Anak-anak inilah yang kemudian jadi anak asuhan atau anak tiri Rasulullah. Abu Salamah dan Ummi Salamah adalah suami istri yang sangat beriman kepada Rasulullah. Ketika terjadi hijrah ke Habsyah, mereka berdua turut hijrah. Kemudian pulang bersama-sama. Setelah tiba pula masa hijrah ke Madinah, mereka hendak berangkat bersama-sama pula ke Madinah. Mereka gendong anak yang masih kecil. Akan tetapi ketika akan berangkat, kaum keluarga Ummi Salamah sangat menghalangi. Anak yang sedang digendong oleh Abu Salamah ditarik dari pangkuannya dan istrinya Ummi Salamah diintai dengan keras. Abu Salamah terpaksa berangkat terlebih dahulu seorang diri. Setahun lamanya Ummi Salamah duduk bersedih hati karena terpisah dari anak yang ditarik dari golongan ayahnya. Tidak diserahkan kepadanya karena takut akan dilarikannya mengikuti suaminya. Tetapi setelah setahun dia terpisah dengan suami dan dijauhkan dari anaknya yang kecil, dia selalu menangis saja sehingga karena makin kuruslah badannya. Rupanya ada keluarganya yang kasihan melihatnya, lalu dia dibiarkan menuruti suaminya dan dia serahkan pula anaknya kepadanya. Dia pun berangkat. Kemudian terjadilah peperangan Badar. Suaminya cintanya mencapai syahidnya di medan perang Badar. Setelah lepas masa berkabungnya, datanglah Rasulullah menziarahinya. Beliau pun bertanya, tidakkah dia bercerita hendak menikah lagi? Dengan mengeluh dia menjawab bahwa dia tidak akan dapat suami lagi yang setia seperti Abu Salamah. Dan lagi anak-anaknya kecil-kecil 4 orang. Hanya orang seperti Abu Salamah sajalah agaknya akan tahan bersih orang seperti dia, sebab dia sangat pemarah. Rasulullah SAW pun menyatakan dengan terang-terang bahwa beliau melamar dia. Beliau katakan bahwa urusan anak yatimnya masih kecil-kecil niscaya akan membawa berkah. Adapun tabiat pemarah bisa hilang karena banyak mengingat Allah. Berlangsunglah pernikahan beliau dengan dia pada bulan Syawal tahun ke-4 Hijriah. Kata Abu Umar, beberapa bulan setelah perang Badar yang menjadi walinya ialah anaknya sendiri, Salamah bin Abu Salamah. Ummi Salamah menjadi sangat terkenal dalam sejarah Rasulullah karena tegurannya pada perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah sudah marah kepada sahabat-sahabatnya yang turut di Hudaybiyah. Sebagaimana diketahui naik haji tahun itu diundur dan hanya boleh dilangsungkan tahun depan. Menurut surat perjanjian ditandatangani bersama dengan wakil-wakil kaum Quraisy.
Lantaran tidak jadi umrah itu, hendaklah ditanggalkan kembali pekan ihram dengan jalan mencukur rambut, tahalul, dan menyembelih dam atau bayaran denda. Sudah 2-3 kali diperintahkan Rasulullah supaya segera mengerjakan syarat-syarat itu, tetapi tidak seorang pun yang bersegera untuk menjalankan perintah itu sampai beliau marah. Lalu beliau masuk ke kemahnya menyatakan kekecewaannya kepada Ummi Salamah dan mengatakan bahwa umat ini akan dikutuk Allah kalau perintah Rasulnya tidak dijalankan segera. Lalu Ummi Salamah memberi nasihat kepada beliau agar keluar kemah dan tak usah memerintah lagi. Melainkan beliau sendiri segera menggunting rambutnya di hadapan orang banyak dan menyembelih binatangnya serta menanggalkan pakaian ihramnya. Nasihat istrinya itu sangat berkenan di hati beliau. Lalu beliau melaksanakan. Bila Rasul telah berbuat demikian, seluruh sahabat pun berlombalah meniru perbuatan itu dan terhindarlah umat dari kutukan Allah. Beliau meninggal di sekitar tahun 60-an. Yang mensalati jenazahnya ialah Abu Hurairah. Yang menyambutnya di kubur ialah anaknya Umar bin Salamah, saudara laki-laki Ubaidillah bin Abdullah bin Abu Umayyah, serta Abdullah bin Wahab bin Rabi'ah. Zainab binti Jahasi. Seperti Abu Salamah, suami Ummi Salamah yang adalah saudara sepupu Rasulullah SAW, sebab dia anak saudara ayahnya, Barah binti Abdul Muthalib. Zainab ini pun saudara sepupunya pula. Karena Zainab ini pun saudara sepupunya pula, karena ibu Zainab adalah Umaymah binti Abdul Muthalib. Rasulullah menikah dengan dia pada bulan Zulqa'dah tahun ke-4 Hijriah. Usia Zainab ketika itu 35 tahun. Demikian menurut riwayat dari Syekh Abdul Muhammad Abdul Mu'in. Menilai keturunan itu, jelaslah bahwa masih ada hubungan keturunan antara beliau dan Zainab. Artinya Zainab masih dalam pengawasan beliau, sebab itu Zainab saudara ayah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara itu Zainab telah beliau nikahkan dengan Zaid bin Harisah, seorang bekas hamba saya yang dahulu dihadiahkan Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh beliau, Zaid dijadikan anak angkat sehingga dipanggilkan orang Zaid bin Muhammad. Sebenarnya baik Zainab maupun saudara laki-lakinya kuranglah setuju di dalam hati mereka menerima pernikahan dengan Zaid, karena bagaimanapun juga Islam mengajarkan hidup sama rata antara bekas budak dengan seorang bangsawan, tetapi sisa-sisa perasaan itu masih ada. Akan tetapi ketaatan kepada perintah Rasul menyebabkan pernikahan itu dilangsungkan juga. Akan tetapi setelah keduanya bersulmah, ternyata rumah tangga tidak tentram. Zaid kerap kali mengadukan halnya kepada Nabi bahwa istrinya tidak hormat kepadanya sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami. Akan tetapi Rasulullah selalu memberi nasihat agar Zaid sabar memegang dan menghadapi istrinya. Tiba-tiba datanglah wahyu kepada beliau bahwa Zaid akan jadi juga menceraikan istrinya. Apabila iddahnya nanti sudah sampai, Allah akan menikahkan beliau dengan Zainab. Nabi pun dalam hati kecilnya keberatan dengan perintah itu, sebab telah dikenal oleh masyarakat umum bahwa Zaid sudah diangkat menjadi anaknya. Lalu datang lanjutan wahyu menyatakan bahwa Allah tahu apa yang disimpan oleh Muhammad dalam hatinya, yaitu enggan melangsungkan pernikahan itu. Akan tetapi dia diberi peringatan bahwa perintah Allah wajib dilaksanakan dengan supaya manusia mengetahui bahwa dalam Islam tidak dibolehkan lagi melanjutkan adat jahiliyah, yaitu mengangkat anak orang lain jadi anak angkat. Hendaklah seseorang dipanggil menurut nama bapaknya yang sebenarnya. Inilah suatu korban perasaan karena taat kepada Allah yang wajib dijalankan oleh Nabi. Setelah iddah Zainab lepas sesudah ditalak oleh Zaid, menikahlah Nabi dengan Zainab. Kita maklumi bahwa berbagai kabar fantasi telah dibuat orang sekitar pernikahan ini, terutama oleh kaum munafik. Mereka siarkan berita-berita fitnah bahwa Muhammad menikahi menantunya istri anaknya. Ada pula kabar bohong disiarkan bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad datang ke rumah Zaid, sedang Zaid tidak di rumah, lalu kelihatan olehnya kecantikan tubuh Zainab. Beliau jatuh hati. Setelah Zaid datang ke rumah, dikabarkannya hal itu oleh Zainab kepada suaminya. Untuk menjaga perasaan Rasulullah, Zaid langsung menceraikan istrinya guna mempersiapkan kesempatan bagi Rasulullah menikahi Zainab. Kaum Orientalis Barat, Zending dan misi Kristen memperbesar kabar palsu ini. Tidak mereka nilai lagi dari mana sumber berita, daif, berita lemah, atau maudhu, kabar bohong yang dibuat. Dijadikanlah ini berita hangat dalam menilai sejarah Nabi. Orang-orang yang berpendidikan barat yang tidak ada kesanggupan menilai sumber berita berpegang pula lah kepada berita yang telah diolah ini, lalu menyebarkannya, sebagaimana yang diperbuat oleh Sumandari Suroto pada tahun 1938. Orang tidak ingat lagi bahwa Zainab adalah anak perempuan Umaymah, sedang Umaymah seayah dengan ayah Nabi, sama-sama anak Abdul Muthalib. Sejak kecilnya Zainab dalam pengawasan Rasulullah bersama keluarga yang lain turut berpindah ke Madinah. Orang tidak ingat lagi bahwa sejak kecil Zainab selalu di bawah penglihatan Nabi, sehingga beliaulah yang menganjurkan dia menikah dengan Zaid bin Harisah yang selalu hidup dalam rumah beliau karena hadiah istri beliau. Khadijah, berdasarkan kepada berita yang dibawakan oleh Abu Muhammad Abdul Mu'in bahwa Nabi menikahi Zainab setelah usia 35 tahun. Dapat lagi diketahui bahwa semasa dia berusia 15 tahun, 18 tahun, 25 tahun dan seterusnya, Nabi telah mengenal dia, sehingga beliaulah yang memilihkan suami untuk dia.
Sebab itu nyatalah bahwa dari berita Nabi jatuh hati melihat tubuh Zainab yang cantik ketika suaminya tak ada di rumah itu sudah dapat dinilai betapa kebohongannya. Kecuali kalau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hendak dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak jujur. Untuk mengetahui kepribadian Zainab, baiklah kita ambil kesaksian para madunya sendiri. Siti Aisyah berkata, pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Zainab binti Jahsy sama dengan pandangan beliau terhadap diri saya sendiri. Belum pernah aku melihat seorang perempuan yang seperti Zainab dalam ketaatannya beragama dan ketakwaannya kepada Allah serta kejujurannya berkata-kata. Dia adalah seorang yang sangat mementingkan hubungan kasih sayang, silaturahim dan suka berderma. Dan dengan cara kesederhanaan dia mengorbankan dirinya dalam beramal dan bersedekah serta mendekatkan diri kepada Allah. Penghibah sebagai arti awah atau penafsir. Lalu seorang bertanya, apa arti awah ya Rasulullah? Beliau menjawab, seorang yang amat khusyuk kepada Allah dan merendahkan diri. Satu riwayat lagi dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, yang akan lebih cepat bertemu dengan aku kelak di akhirat antara istri-istriku ialah barang siapa yang lebih ringan tangannya. Mendengar itu berbisik-bisiklah istri-istri beliau tentang siapakah yang agaknya lebih ringan tangannya itu. Lalu Aisyah teringat bahwa yang lebih ringan tangannya antara mereka ialah Zainab binti Jahsy karena segala sesuatu dalam rumah tangga dikerjakannya dengan tangannya sendiri dan dia suka sekali bersedekah. Zainab binti Jahsy meninggal pada tahun 20 Hijriah pada zaman Umar bin Khattab. Juwairiyah binti Haris. Juwairiyah adalah anak Haris, kepala kabilah Bani Mustalik yang pernah kalah memerangi Rasulullah. Pada suatu hari sampailah berita kepada Rasulullah SAW bahwa kabilah Bani Mustalik telah bersiap-siap hendak menyerang ke Madinah karena mereka menyangka bahwa Nabi SAW akan pergi berperang ke tempat lain sehingga penjagaan Madinah kurang kuat. Tetapi maksud itu telah diketahui oleh Rasulullah. Mereka lah yang terlebih dahulu diserang sehingga terjadilah penyerbuan atas Al-Muraisi, tempat pertahanan mereka, sehingga mereka tidak dapat bergerak lagi dan kalah. Segenap penduduk laki-laki dan perempuan menjadi tawanan. Juwairiyah anak kepala kabilah Al-Haris turut jadi tawanan, jatuh ke dalam tangan Sabit bin Qais bin Sammas. Sebelum para tawanan dibawa pulang ke Madinah, Juwairiyah meminta izin hendak menghadap Rasulullah, lalu diberi izin. Dia pun menyampaikan permohonan kepada Rasulullah demikian bunyinya. Ya Rasulullah, saya ini adalah Juwairiyah binti Al-Haris bin Abu Dirar. Ayahku adalah pemimpin kaumku, sekarang aku telah ditimpa oleh satu bala bencana. Menjadi tawanan perang, jatuh ke tangan Sabit bin Qais bin Sammas. Dia bersedia membebaskan aku dan tawanan ini, asal aku menyediakan uang tebusan. Sebab itu aku datang kemari menghadap engkau, hendak mempermusyawarahkan berapa patutnya aku membayar tebusan itu. Aku mengerti siapa engkau dan siapa ayahmu. Aku akan mengemukakan usul baru yang lebih baik daripada yang engkau usulkan itu. Sukakah engkau menerimanya? Apakah usul itu ya Rasulullah? Uang tebusan itu aku sendiri yang akan membayarnya kepada Sabit bin Qais. Setelah itu aku lamar engkau jadi istriku. Juwairiyah terharu, tercengang, tetapi mukanya berseri-seri. Bagaimana? Tanya Rasulullah pula. Sambil tersenyum Juwairiyah menjawab, aku terima ya Rasulullah. Hari ini juga kita menikah, ujar beliau pula. Apakah akibat keputusan Rasulullah ini? Segera ayahnya dibebaskan orang dari tawanan untuk menikahkan anaknya. Berita itu lekas tersiar. Suasana permusuhan berganti saat itu juga menjadi persaudaraan. Nabi kita telah menjadi menantu orang di sini. Isi negeri Bani Mustalik yang telah dalam tawanan dibebaskan semuanya. Tidak ada lagi yang dibicarakan tentang uang tebusan, semuanya bebas. Lebih dari 10 orang. Berkata Aisyah tentang hal ini, belum pernah aku ketahui seorang perempuan yang demikian besar berkah yang dibawanya untuk kaumnya, yang melebihi Juwairiyah. Seluruh Bani Mustalik menjadi orang Muslim. Sebagaimana Aisyah, Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy, Juwairiyah lah juga merawikan hadis-hadis yang berkenaan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Bila meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijriah dalam usia 70 tahun. Jadi nikahnya bila usia 20 tahun yang mensalati jenazahnya ialah Marwan bin Hakam, wali negeri Madinah waktu itu. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Ayah Ummi Habibah nama kecilnya Ramlah ialah Abu Sufyan yang terkenal mengepalai peperangan kaum Quraisy terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selepas perang Badar sampai Mekah takluk. Ibu Ummi Habibah ialah Safiyah binti Abil As, ibunya saudara Affan, ayah Utsman bin Affan. Muawiyah yang mendirikan kerajaan Bani Umayyah adalah adiknya. Dia bersama suaminya Abdullah bin Jahsy telah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak semula sehingga dia telah hijrah ke Habasah pada hijrah yang kedua kali. Dari pernikahannya dengan Abdullah bin Jahsy, dia beroleh anak perempuan yang bernama Habibah sehingga dia lebih dikenal dengan kunyatnya Ummu Habibah. Teranglah bahwa dia putri Bani Umayyah yang sama taraf kedudukannya dengan Bani Hashim dan dalam masyarakat Quraisy. Ummu Habibah adalah perempuan pejuang yang besar yang patut dihormati oleh sejarah. Dia hijrah bersama suaminya, meninggalkan ayah bundanya yang sangat benci kepada Islam. Tetapi sayang sampai di Habsah atau Abyssinia.
Suaminya murtad dari Islam dan masuk Nasrani. Pada Raja Absi setelah mendengar keterangan tentang Islam dari Ja'far bin Abu Thalib telah masuk Islam. Dia telah terlunta-lunta di Habsyi karena telah berpisah dengan suami yang telah berganti agama. Sedangkan akan pulang ke Makkah, kemudian dia tidak mau, sebab ayahnya Abu Sufyan menjadi kepala golongan yang musuhi Nabi, yang kalah dalam peperangan Badar dan mengalahkan Nabi di perang Uhud, serta mengepung Madinah di perang Khandaq. Ummu Habibah tetap dalam Islam walaupun apa yang terjadi. Menilai pengorbanan yang besar itu, Rasulullah SAW telah mengirimkan utusan kepadanya, yaitu Amir bin Umayyah Ad-Damri ke Habsyi menghadap Raja Najasyi yang telah Islam. Setelah menghadap Raja, Amir menyampaikan pesan Rasulullah bahwa beliau hendak melamar Ummu Habibah jadi istrinya, dan Najasyi pun akan dijadikan wakil beliau untuk menerima akad nikahnya. Yang akan menjadi wali ialah Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah yang turut hijrah juga. Perwakilan itu diterima sebagai suatu kehormatan besar oleh Najasyi. Pernikahan berwakil dilangsungkan dan Najasyi membayarkan mas kawinnya 400 dinar emas atas nama Rasulullah. Pada tahun ke-7 Hijriah, pulanglah Ummu Habibah ke Madinah ditemani dalam perjalanan oleh Surahbil bin Hasanah. Menurut riwayat dari Zubair bin Bakar yang terimanya dari Ismail bin Amir, Ummi Habibah menceritakan halnya bahwa pada saat dia merasa terpencil seorang diri itu, tidak tahu jalan keluar dari kesulitan hidup, demikian rupa suatu hari datanglah seorang dayang Najasyi bernama Abraha. Kerjanya di istana raja ialah sebagai penghias, kata Ummi Habibah. Dia minta izin kepadaku hendak bertemu, lalu aku persilakan masuk. Dayang itu menyampaikan berita gembira kepadaku bahwa utusan Rasulullah SAW telah datang dari Madinah meminangku, dan kedatangnya sekarang ini ialah atas perintah raja menyampaikan lamaran itu. Kau telah membawa satu berita yang mengharukan hatiku, ujar Ummi Habibah. Abraha, dayang perempuan itu, berkata pula, Raja memesankan kepadaku supaya disampaikan kepada engkau, menyuruh menentukan siapa orang yang akan menikahkan engkau. Lalu Ummi Habibah menyebut nama keluarganya bersama ada di Habsyi, yaitu Khalid bin Sa'id. Karena gembiranya menerima berita ini, dilepaskannya deko emas yang membelit lehernya dan diloloskannya sebentuk cincin dari jarinya, lalu dihadiahkannya kepada Abraha. Setelah Ummu Habibah sampai di Madinah dan sampai pula berita pernikahan itu kepada ayahnya Abu Sufyan yang dalam puncak emosi Rasulullah itu, dia berkata, memang tidak ada orang lain yang setara untuk menjadi jodoh anakku melainkan Muhammad. Setelah orang Quraisy ternyata memungkiri perjanjian Hudaybiyah, Abu Sufyan telah datang sendiri ke Madinah karena ingin memperbaiki hubungan kembali. Dia telah datang menemui sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain, meminta perantara mereka melunakkan hati Rasulullah agar diterima permintaan maafnya atas nama Quraisy. Akan tetapi semuanya menolak. Dia coba hendak menghubungi Rasulullah langsung ke rumahnya, lalu datang ke rumah anaknya Ummi Habibah yang telah bertahun tidak berjumpa itu. Dia coba duduk di atas hamparan alas duduk Rasulullah SAW. Moga-moga kalau Rasulullah pulang kepada giliran Ummi Habibah dapatlah dia bertemu. Akan tetapi Ummi Habibah telah menyentakkan alas duduk itu dari kedudukan ayahnya yang saya berkata, ayah jangan duduk di atas hamparan ini adalah tempat duduk Rasulullah SAW. Ayah masih musyrik, sebab itu ayah masih najis. Kau pun telah berubah terhadap kepadaku, wahai Ramlah, ujarnya dengan beribah hati. Kalau dalam surah At-Tahrim ayat 5 ada disebut di antara istri Nabi ada yang mendapat kehormatan nama As-Sayhat yang berarti pengembara dalam menegakkan iman. Ummi Habibah adalah orang yang paling berhak mendapat titel itu. Beliau Ummi Habibah meninggal pada tahun 44 Hijriah. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah dari keturunan Bani Nadir, salah satu suku Yahudi yang terbesar. Nenek moyangnya keturunan Nabi Harun alaihissalam. Suaminya yang pertama bernama Salam bin Miskam dan dari Bani Quraiza. Setelah tidak berapa lama bergaul lalu bercerai, menikahlah dia dengan salah seorang pemuka Yahudi bernama Ibnu Abil Huqaiq dan Bani Nadir. Suami ini menguasai sebuah benteng terkuat di Khaybar. Benteng itu bernama Al-Qamus. Ayah Safiyah, Huyai bin Akhtab, adalah salah seorang yang sangat terkemuka dalam kalangan Yahudi Bani Nadir. Dialah yang datang diam-diam ke Mekah menemui Abu Sufyan, mengajak menyerang Madinah dan mengatakan bersedia membantu menikah Muhammad dari belakang kalau penyerangan itu terjadi. Terjadilah perang Khandaq atau Azab yang terkenal itu, kemudian serangan Azab gagal dan Yahudi Bani Quraiza mendapat hukuman berat. Itu semua laki-lakinya dibunuh dan perempuan dan anaknya dijadikan tawanan. Menurut keputusan hukumannya yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'az, lihat qiraat tafsir surah Al-Azab, adalah seorang yang menjalani hukuman dipotong lehernya karena pengkhianatan kepada janji itu ialah Huyai bin Akhtab. Karena ayahnya telah mati, Safiyah dibawa oleh sisa Yahudi Bani Nadir yang berkumpul di Khaybar menjadi istri Ibnu Abil Huqaiq yang mempunyai benteng Al-Qamus tersebut. Penyerbuan terhadap benteng-benteng pertahanan Yahudi di Khaybar dipimpin Rasulullah sendiri. Setelah benteng Al-Qamus jatuh dan Ibnu Abil Huqaiq tewas dalam mempertahankan bentengnya, Safiyah tertawan bersama dengan orang-orang lain.
Khaybar adalah pertahanan terakhir Yahudi di tanah Arab. Kehancuran benteng-benteng pertama mereka di Khaybar menyebabkan mereka tidak sanggup lagi membangunkan kekuatan di tanah Arab. Semua laki-laki boleh dikatakan tewas. Sebab itu perempuan-perempuan dan anak-anak dijadikan tawanan. Datanglah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Dihyah melaporkan kepada Nabi bahwa di antara tawanan terdapat Safiyah binti Huyai, anak Huyai bin Akhtab yang pada masa hidupnya terhitung pemimpin dan pemuka paling besar orang Yahudi. Suaminya ialah komandan yang mempertahankan benteng Al-Qamus. Ibnu Abi Huqaiq telah tewas pula dalam mempertahankan bentengnya. Menurut istiadat perang yang berhak mempunyai Safiyah ialah Rasulullah. Peraturan perang dari zaman ke zaman memberi hak kepada beliau menjadikan Safiyah hamba sahanya atau gundiknya. Oleh karena menghormati kedudukannya dalam kaumnya, apalagi keturunan Harun alaihissalam, Rasulullah telah meningkahinya dan mas kawinnya ialah mengembalikan kemerdekaannya. Waktu itu usia Safiyah baru 17 tahun. Menurut riwayat Abu Ibnu Ishaq, ketika dia diterima oleh Rasulullah SAW menjadi istri, beliau lihat ada tanda hijau di tepi matanya. Lalu beliau bertanyakan apa sebabnya. Safiyah bercerita bahwa ketika pernikahannya dengan Abu Abi Huqaiq pada malam pertama itu, Safiyah bermimpi bulan jatuh ke dalam haribaannya. Setelah terbangun diceritakannya mimpi itu kepada suaminya, mendengar itu dengan marah. Suaminya menjawab, itu hanya mimpi bohong saja. Barangkali engkau mengingatkan raja baru di Hejaz, Muhammad. Lalu ditamparnya muka istri itu sampai mata cincinnya meninggalkan jejak hijau di tepi matanya. Tidak berapa hari kemudian Khaybar diserang oleh Rasulullah dan tentaranya. Abi Uqaiq tewas, Safiyah tertawan. Setelah menikah dibawalah Safiyah ke Madinah. Abu Umar menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah tiba giliran pulang ke rumahnya. Beliau dapati Safiyah menangis. Lalu bertanya, apa yang engkau tangiskan Safiyah? Dia menjawab, ada orang mengatakan kepada aku bahwa Aisyah dan Hafsah menyindirku dan mengatakan bahwa mereka lebih utama di sisi engkau daripada aku, sebab mereka tidak orang lain bagi Rasulullah. Ada juga pertanyaan keluarga sama-sama keturunan Quraisy. Dengan senyumnya Rasulullah menjawab, mengapa tidak engkau jawab? Mengapa engkau katakan bahwa kalian lebih utama daripadaku, padahal ayahku, nenek moyangku Harun, pamanku Musa dan suamiku Muhammad. Demikianlah beliau membujuk istrinya yang baru berusia 17 tahun itu. Ahli sejarah mencatat bahwa pada suatu malam sehabis Isya, Rasulullah SAW berjalan bersama Safiyah ke dalam masjid. Bertemulah dengan Bilal dan seorang sahabat yang lain. Rasulullah bersabda, aku kenalkan kepada kalian, ini adalah istriku Safiyah binti Huyai. Bilal menjawab, mengapalah Rasulullah berkata begitu kepada kami? Siapakah antara kami ini yang tidak akan percaya bahwa Rasulullah berjalan dengan istrinya? Bilal menjawab, lebih baik juga aku katakan dalam segala hal ada saja perdayaan setan ke dalam hati manusia. Safiyah terkenal karena ketinggian budinya dan sangat lemah lembut sifatnya dan pemaaf. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, seorang hamba sayanya perempuan membawa pengaduan kepada Sayyidina Umar, mengatakan bahwa Safiyah masih suka membesarkan hari Sabtu dan masih ada berhubungan dengan orang Yahudi. Dengar berita itu, Sayyidina Umar mengutus orang menanyakan itu kepada beliau, lalu beliau menjawab, tentang hari Sabtu sama sekali telah aku tinggalkan sejak Allah menggantinya dengan hari Jumat, dan tidak aku ganti lagi sampai hari kiamat. Tentang masih ada hubunganku dengan orang Yahudi, aku mengaku memang aku masih berhubungan dengan beberapa orang antara mereka sebab mereka adalah keluargaku. Wajib aku tetap menghubungkan silaturahim dengan mereka. Sayyidina Umar meminta maaf atas kejadian itu. Lalu beliau tanya, hamba saya yang memfitnah dengan maksud apa dan siapa yang menyuruh dia membuat fitnah begitu? Tuturan budak itu menjawab, aku diperdayakan oleh setan. Dengan tenangnya beliau berkata, sekarang aku merdekakan dari perbudakan dan pergilah dari sini. Beliau meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-50. Beliau meninggalkan kekayaan sebanyak 100.000 dirham. Sepertiga dari harta itu diwasiatkan supaya diserahkan kepada seorang anak saudara perempuannya. Sedang kemenakannya itu masih memeluk agama Yahudi. Maimunah binti Haris, istri ke-11. Maimunah keturunan kabilah Qais Ailan yang bertemu nasabnya dengan Nabi pada Mudar. Jauh sebelum Quraisy, hampir semua saudara perempuan yang seibu bapak menikah dengan bangsawan Quraisy terkemuka. Kakak Maimunah yang bergelar Ummu Fadal adalah istri Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Nabi, Lubabah adiknya menikah dengan Walid bin Mughirah, ibu Khalid bin Walid. Asma istri Ubayy bin Khalaf. Izzat adalah istri Ziyad bin Abdullah al-Hilali. Saudara perempuan Maimunah yang seibu bernama Asma binti Umais adalah istri Ja'far bin Abi Talib. Dari dialah Ja'far beroleh Abdullah bin Ja'far, Aun bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far. Setelah Ja'far bin Abi Talib beroleh Saidnya di Medan di Perang Mut'ah. Asma diperistri oleh Ali bin Abi Talib. Dari dia diperolehnya anaknya Yahya bin Ali, Salma bin Umais, bekas istri Hamzah. Nabi SAW menikahi dia ialah ketika beliau selesai mengerjakan Umratul Qada tahun ke-7. Diutusnya Ja'far bin Abi Talib melamar Maimunah
melamar Maimunah, lalu diurus hal itu sampai selesai oleh Abbas bin Abdul Muthalib yang waktu itu masih berada di Mekah. Selesai mengerjakan umrah, beliau mula-mula hendak merayakan pernikahannya di Mekah dengan menjamu ketua-ketua Quraisy, tetapi mereka tidak mau. Bahkan menyuruh Rasulullah lekas berangkat meninggalkan Mekah sebab janji hanya 3 hari. Pada tempat bernama Sarif di luar kota Mekah, beliau mengadakan jamuan walimahan pernikahan itu dan di sanalah mereka mulai serumah dalam perjalanan pulang ke Madinah. Usia Maimunah waktu itu telah lebih dari 30 tahun. Pernikahan Rasulullah dengan dia berkesan yang baik sekali dalam hubungan keluargaan. Sebab banyak antara kemenakan yang mahram bagi dia leluasa bertemu dengan dia setelah berkumpul bersama di Madinah, yaitu Ibnu Abbas, Khalid bin Walid, dan anak-anak Ja'far. Menurut keterangan Syekh Abu Muhammad Amdiyati, beliau meninggal pada tahun 51 Hijriah dalam usia 80 tahun. Yang amat mengharukan riwayat itu ialah bahwa tempat beliau meninggal ialah Sarif, tempat dia memulai serumah dengan Rasulullah. Tempat itu sekarang didirikan sebuah masjid sejarah. Itu suatu tempat lepas di Tan'im, hendak menjalan Wadi Fatimah dan perjalanan kita dari Makkah sebelah kiri jalan. Itulah istri-istri Rasulullah SAW. 2 orang meninggal terlebih dahulu daripada beliau, yang Khadijah yang berkubur di Mekah, dan Zainab binti Kuzaimah bin Al-Haris meninggal 8 bulan sesudah beliau menikah, berkubur di Baqi. Semua istri beliau berkubur di Baqi kecuali Khadijah yang berkubur di Ma'ala Mekah dan Maimunah yang berkubur di Syarif di luar kota Mekah. Kalau kita perhatikan dengan seksama, semua pernikahan itu selain dari Khadijah adalah berhubungan dengan urusan perjuangan belaka. Beliau menikah dengan Aisyah semasa Aisyah lagi kecil, usia 7 tahun, baru bergaul ketika dia baru berusia 9 tahun, dan Rasul wafat ketika Aisyah berusia 19 tahun. Dan tidak adalah karena mempengaruhi teguh hubungan dengan pembantunya yang utama, itu Abu Bakar. Kemudian beliau menikah lagi dengan Hafsah, malahan pernah rujuk setelah diceraikan karena hendak memperkuat hubungan dengan Umar bin Khattab, ayahnya. Dengan demikian, keempat orang penting yang mengelilinginya, itu Abu Bakar dan Umar, telah dijadikan mertua Utsman, dan Ali dijadikan menantu. Pernikahan beliau dengan Saudah, dengan Ummi Salamah, dan dengan Ummi Habibah bin Abu Sufyan adalah karena membela semata-mata kepada perempuan-perempuan itu dan karena menghargai perjuangan mereka. Saudah ketika dinikahnya sudah hampir seusia dengan Khadijah. Pernikahan dengan Juwairiyah binti Al-Harith adalah dalam siasat perperangan, yaitu menaklukkan dengan jalan damai sesudah Bani Mustalik dikalahkan. Pernikahan dengan Raihanah dari Bani Quraizah dan Safiyah dari Bani Nadir adalah sebagai lanjutan yang wajar dari kemenangan beliau menghadapi Yahudi Bani Quraizah dan Bani Nadir. Pernikahan dengan Maimunah adalah memperkuat jaring kekeluargaan. Pernikahan dengan Zainab janda Zaid adalah dalam rangka menghapuskan kebiasaan anak angkat. Hanya rasa sakit yang terlebih dahulu telah didinding oleh kebencian, yaitu dari musuh-musuh Islam yang akan menuduh bahwa sekalian pernikahan itu adalah karena hawa nafsu dan kemewahan atau karena syahwat Rasul. Adapun bagi orang yang sudi menyelidiki dengan seksama kehidupan beliau dalam rumah tangganya, tidaklah mungkin akan timbul sangka yang demikian. Kehidupan beliau dengan istri yang sampai 9 dekad wafat itu tidak dapat diserupakan dengan kehidupan sultan-sultan dalam cerita 1001 malam yang terkenal, yaitu bersenang-senang dengan harem yang dipenuhi oleh berpuluh-puluh gundik dan urusan pemerintahan diserahkan kepada wazir-wazir. 10 tahun Rasulullah SAW berjuang di Madinah, menghadapi musuh-musuhnya, menyerang ke luar kota atau mempertahankan kota, memimpin peperangan-peperangan besar sebagaimana Badar, Uhud, Khandak, perdamaian Hudaybiyah, dan memimpin sendiri perang besar ke Tabuk. Memimpin sendiri pula menaklukkan Mekah, peperangan Hunain, dan pengepungan kota Taif. Kalau pulang ke Madinah, istri-istrinya menceritakan kehidupan beliau waktu senggang dari perang sampai tegang semutan kakinya lantaran lamanya sholat malam. Bukanlah orang yang seperti demikian yang akan menghabiskan waktunya bersenang-senang dikelilingi 9 istri. Ditilik pula antara istrinya itu hanya seorang yang dinikahinya dalam keadaan anak darah, itu Aisyah. Nikah gantung dalam usia Aisyah 7 tahun, baru serumah setelah usianya 9 tahun, dan Rasul wafat ketika Aisyah berusia 19 tahun, maka dapatlah disimpulkan bahwa Aisyah ketika itu masih kanak-kanak. Aisyah menceritakan bahwa pernah sebulan lamanya di dapurnya tidak berasap. Meskipun beliau berhak 1/5 di harta rampasan perang, tetapi hanya 6 saja untuk beliau. Dipilihnya saja agak seekor kuda atau sebilah pedang, lalu yang lain diserahkannya kepada fakir miskin dan kaum kerabat yang melarat. Sehingga Umar bin Khattab pernah menangis di rumah beliau karena pada saat beliau sampai di puncak kekuasaan dan kebesaran itu, seluruh tanah Arab telah takluk, tetapi keadaan dalam rumah tangga beliau tetap tidak berubah. Malah dalam surah Al-Ahzab pernah diceritakan bahwa suami istri itu pernah meminta perhiasan dunia karena selama ini hidup hanya melarat saja. Akan tetapi mereka disuruh memilih Allah dan Rasulnya yang mereka pentingkan ataukah dunia dengan serba perhiasannya. Akhirnya semua istri itu memilih biar hidup dengan kekayaan iman daripada hidup dengan perhiasan dunia. Pandangan beliau tentang kehidupan dunia telah pernah beliau katakan, Mali walid dunya innama ana karajulin qala tahta sajaratin faraha wa tarakaha. Apalah artinya bagiku dunia ini?
Aku di dunia hanyalah laksana seorang laki-laki berteduh sejenak di bawah pohon kayu, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Bagaimana kita akan membicarakan hal itu ini sedang waktu dia wafat perisainya tergadai pada seorang Yahudi, belum tertebusi beliau gadaikan untuk belanja keluarga-keluarga beliau. Beliau telah menerima khususiat yang diberikan Allah untuk dirinya, beristri lebih dari 4 sampai 9, dan beliau larang umatnya meniru yang demikian, jangan beristri lebih daripada 4 karena tanggung jawabnya amat berat. Kita kaum muslimin yang beriman kepadanya menuruti ketentuan Rasul dengan taat. Percayalah kita dengan sepenuh tulus ikhlas bahwa beliau telah melaksanakan kewajibannya dengan tiada taranya. Mahar atau mas kawin. Setelah dianjurkan menikah dengan perempuan lain walaupun sampai 4, asal jangan bersikap tidak jujur kepada anak yatim perempuannya ada dalam asuhan dan penjagaan seorang muslim. Datanglah ayat yang selanjutnya menerangkan hal mahar atau mas kawin. Berfirman Allah, berilah kepada perempuan itu mas kawin mereka sebagai kewajiban. Pangkal ayat 4. Di dalam ayat ini mas kawin disebut saduka, dan dalam kesempatan yang lain disebut juga sadaqah atau mahar. Untuk mengetahui ini hikmahnya dalam pemberian sadak atau sadukat, lebih baik kita gali pula apa arti asalnya. Kata sadak atau sadukat yang dari rumpun kata sidik, sadak, bercabang pula dengan kata sedekah yang terkenal. Di dalam maknanya terkandunglah perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri akan menikah. Memang di beberapa wilayah di Indonesia, seumpama di Sumatera Timur, uang mahar mereka namanya uang jujur. Kadang-kadang disebut mahar. Arti yang mendalam mahar pun ialah laksana cap atau stempel bahwa nikah telah dimateraikan. Kemudian dalam ayat ini disebut nihlah yang kita artikan kewajiban, supaya dapat cepat saja dipahami karena memang mahar wajib dibayar. Qatadah memang memberi arti pemberian fardu. Ibnu Juraid memberi arti pemberian yang ditentukan jumlahnya. Ada pula yang berpendapat bahwa kata nihlah dari rumpun kata an-nahi bernama ana lebah. Laki-laki mencari harta yang halal laksana lebah mencari kembang yang kelak akan menjadi madu manisan lebah. Hasil usaha jadi payah, sucinya itulah yang diserahkan kepada calon istrinya. Demikianlah kita berjumpa asal kata hikmat mas kawin dalam Al-Quran yang bersuara dalam 2 kata. Pertama, sadukat, pemberian kepada istri dengan hati suci bersih sebagai tanda telah bertali cinta. Kedua kata nihlah, laksana madu yang disarikan lebah dari berbagai kembang diserahkan kepada istri sebagai suatu kewajiban. Akan tetapi setelah ayat ini dimasukkan ke dalam pencernaan ahli fikih, hilang rasa yang asal oleh pikiran fikih yang gersang itu, lalu timbul pendapat bahwa mahar atau mas kawin adalah iwat atau ganti kerugian atas harga kehormatan perempuan. Dengan keterangan ahli fikih yang demikian, banyaklah perempuan yang tahu harga diri amat berkeberatan jika dikatakan bahwa uang mas kawin ialah untuk membeli kehormatannya. Selanjutnya bunyi ayat, tetapi jika mereka berikan kepada kamu sebagian daripadanya dengan hati senang, maka makanlah dengan senang sentosa. Ujung ayat 4. Setelah mas kawin diberikan yang timbul dari hati suci bersih, mas kawin telah menjadi hak perempuan, telah menjadi dia yang mempunyainya. Sebagaimana juga barang-barang di dalam rumah, baik pemberian ayah bundanya atau hadiah suaminya yang telah diberikan kepadanya, haknya mutlak. Laki-laki yang beriman dan berbudi tidak akan mengganggu hak itu. Mas kawin itu telah dia empunya. Akan tetapi kalau dia sudi memberikan sebagai bagiannya karena kasih sayang telah berjalin, tidaklah mengapa, itu telah jelas sebab itu telah ke tangannya. Akan tetapi dengan itu tidak berarti bahwa perempuan itu walinya dibolehkan maafkan mahar saja sebelum akan nikah. Hati bersih tidaklah berarti bahwa ketentuan agama boleh diubah, tetapi terima dahulu mas kawin, setelah dalam tangan boleh kalau hendak memberi pula kepada suami dengan hati cinta. Kalau telah diketahui bahwa mas kawin adalah sadukat atau sidik yang berarti tanda kejujuran hati dan diberikan sebagai nihlah, kewajiban yang laksana air madu, dan telah diketahui pula bahwa kata iwat yang disebut oleh beberapa ahli fikih sebagai ganti kerugian atau harga kehormatan kuranglah sesuai dengan perasaan halus. Sekarang terserahlah kepada yang bersangkutan berapa mahar akan dibayar. Bayarlah secara patut dan mungkin. Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbas ketika menikah dengan putri Bauran, anak wazir besar baginda yang bernama Fadl bin Sahal, telah membayar mas kawinnya dengan beratus-ratus talem emas yang masing-masing penuh dengan uang emas atau dinar. Semua pelita lilin di sana menyala-nyala. Minyak lilin itu dari minyak hanbar yang harum semerbak dicampuri lagi dengan kasturi yang telah digiling halus. Sehingga hari-hari pernikahan itu dicatat orang dalam sejarah sebagai suatu perjamuan yang sangat mewah dan mahar yang sangat mahal. Itu semuanya adalah sesuai dengan kekayaan Al-Ma'mun yang berlimpah-limpah. Boleh juga menikah dengan hanya memberi mas kawin sebagai sebentuk cincin dari besi ataupun lebih ganjil lagi, yaitu membayar mahar dengan hanya mempelai laki-laki yang mengajarkan beberapa ayat Al-Quran kepada mempelai perempuan. Yang demikian boleh belaka asal ridha sama ridha. Pada suatu hari datanglah seorang perempuan ke hadapan majlis Rasulullah, menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Artinya kalau beliau sudi mengambilnya jadi istrinya, perempuan itu datang ke dalam majlis Rasulullah yang dihadiri oleh banyak sahabat beliau. Perempuan itu pun bersedia menerima keputusan Rasulullah SAW jika dia dinikahkan dengan laki-laki lain. Sebelum Rasulullah memberikan jawabnya untuk mengabulkan atau menolak kesediaan perempuan itu,
Tiba-tiba masuklah seorang laki-laki muda yang pada pakaian lahirnya kelihatan bahwa dia seorang yang miskin. Tetapi pada wajahnya terbayang ketulusan dan kejujuran. Beberapa saat dia duduk, dia menyatakan bahwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu keinginan besar itu hendak menikah. Kalau dia dapat istri, mungkin keadaan hidupnya akan lebih baik dan tenteram sebab sudah ada tanggung jawab. Dengan kedatangan laki-laki ini, Rasulullah mendapat jalan yang baik sekali untuk meladeni keinginan perempuan itu. Lalu beliau bertanya, sudikah dia jika Rasulullah carikan seorang suami? Suami itu ialah pemuda yang ingin dicarikan istri ini. Perempuan itu menjawab bahwa kalau Rasulullah tidak suka menerimanya menjadi istri beliau, dia pun rela menerima laki-laki lain yang ditunjuk oleh Rasulullah. Ini adalah tanda ketaatan yang amat besar dari seorang umat terhadap Rasulullah SAW. Lalu beliau tanyakan pula, sudikah pemuda itu menikah dengan perempuan ini? Pemuda itu pun menyatakan suka kalau Rasulullah yang menunjuk. Lalu Rasulullah memperingatkan bahwa kalau menikah hendaklah membayar sadaq atau mas kawin. Tidak ada mas kawin, bagaimana bisa menikah? Pemuda itu menjawab bahwa dia tidak punya apa-apa yang akan diberikan kepada calon istrinya sebagai sadaq. Rasulullah SAW menjelaskan lagi kepadanya bahwa mahar itu perlu. Mahar adalah salah satu rukun atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pernikahan. Dia mesti berusaha mencarinya, lebih lekas lebih baik. Kalau mahar itu ada sekarang juga pun dia dapat nikahkan, maka berkatalah beliau, iltamis walau khatimam min hadid. Pergilah cari walaupun sebentuk cincin besi. Pemuda itu pun keluarlah dari majelis, pergi mencari bahan untuk mahar walaupun hanya sebentuk cincin besi. Entah dia betul-betul mencari, entah tidak. Ali tidaklah menerangkan. Cuma beberapa saat kemudian dia kembali mengatakan terus terang kepada Rasulullah, sebentuk cincin besi pun tidak ada di dapatnya. Dengan senyumnya Rasulullah bertanya, adakah engkau menghafal Al-Quran, dan kalau ada berapa yang engkau hafal? Dengan gembira pemuda itu menjawab, bala ya Rasulullah, artinya yang tepat. Kalau itu yang engkau tanyakan ya Rasulullah, itu ada padaku. Aku hafal surah Al-Baqarah seluruhnya dan demikian juga surah Ali Imran dan beberapa surah panjang yang lain. Kalau begitu aku nikahkan engkau dengan perempuan ini dengan mahar ayat-ayat Al-Quran yang engkau hafal itu. Aku nikahkanlah engkau dengan dia dengan mahar ayat Al-Quran yang ada pada engkau itu. Perempuan itu pun sekali tidak membantah. Dia terima dengan senang hati apa yang telah diputuskan Rasulullah SAW, sebab menyerahkan dia terima dengan senang hati apa yang telah diputuskan Rasulullah SAW, sebab menyerahkan diri yang dia maksud bukanlah semata-mata supaya Nabi yang memperistrinya. Pengen lebih luas dari itu, yaitu menyerahkan diri juga untuk dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan laki-laki lain yang beliau tunjuk. Si laki-laki pun berjanji akan mengajarkan segala ayat yang telah dihafalnya kepada istrinya, apalagi apabila mereka sudah mendirikan rumah tangga. Keluarlah mereka dari dalam majlis Rasul dengan muka berseri karena rasa bahagia. Dapat mengisi perintah agama itu taat kepada Rasul atas keputusan yang telah beliau keluarkan, dan yakin bahwa apa yang telah diputuskan Rasul lebih baik bagi mereka untuk selama-lamanya. Di sini nyatalah bahwa kita dapat menerima pendapat setengah ahli-ahli fikih bahwa mahar atau sadukat atau mas kawin adalah iwat, ganti kerugian atau harga kehormatan menyebabkan farad perempuan yang semula haram menjadi halal. Tenanglah sekarang bahwa sadak adalah tanda rumah tangga yang mulai didirikan atas dasar kejujuran. Dengan mengingat bahwa rumpun kata sadak dan kata sidik dan sadakah adalah satu, dan artinya pun adalah satu, yaitu kejujuran, sesuailah dengan isi pesan Rasulullah SAW kepada setiap laki-laki agar memelihara istrinya baik-baik dengan jujur dan setia. Sebab perempuan adalah nama amanah Allah di atas pundak suaminya. Dengan kalimat Allah, kehormatan perempuan menjadi halal bagi si laki-laki. Kalimat Allah lebih mahal daripada penilaian cincin besi atau ayat Al-Quran atau dinar emas dalam beratus-ratus talam emas. Di bawah semerbak bau ambar dan kasturi. Dengar pula kita salinan yang indah atas kata sadak di Indonesia. Orang-orang Melayu Sumatera Timur menamai mahar atau emas itu uang jujur, bukan ganti kerugian kehormatan iwat sebagai kata setengah ahli fikih. Sebaliknya apabila intisari maksud sadak dan nihlah tidak diperhatikan lagi dan iman kepada Allah tidak lagi menjadi patri suami suatu pernikahan, sehingga menikahlah seorang anak perempuan sudah dipandang menjadi suatu perniagaan, meminta mahar yang tinggi tidak terpikul oleh laki-laki yang meminang. Pada waktu demikian akan sulitlah pernikahan, padahal Rasulullah menyuruh mempermudahnya. Banyaklah gadis yang sudah beruban karena orang tuanya selalu menahan harga. Beginilah yang terjadi di beberapa negeri Islam pada zaman kita ini. Seumpama di Hejaz, Mekah, Madinah, atau di Pakistan dan kalangan Islam di India. Laki-laki selama baru menikah terlalu lama mengumpulkan harta untuk mahar, perempuan pun menjadi gadis tua karena ayahnya terlalu tahan harga. Adapun di negeri-negeri Islam yang sudah kemasukan pengaruh barat, timbul pula kesulitan nikah. Karena perempuan sudah terlalu banyak keluar dan terlalu banyak kehendaknya, sehingga dalam membentuk satu rumah tangga, perhatian orang terlalu ditumpahkan kepada kemewahan benda. Dan tidak ingat lagi bahwa pernikahan adalah amanah Allah dan hanyalah pergaulan yang telah dibuka kuncinya dengan kalimat Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.